Victor, ayolah. Sayang, hari ini saya dapat uang dari kiriman. Sudah saya transfer ke kamu, bukannya kamu bayar tagihan rumah sakit ibu? Ibumu sakitnya sudah stadium akhir. Ngapain buang-buang uang untuk hal yang sia-sia? Ibu saya bekerja keras membesarkan saya. Saya harus mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Itu hal yang wajar. Nah, Natanggal, matang adalah retak, ibu saya butuh operasi sekarang, dan ini darurat. Kalau kita tunggu terlalu lama, dia tidak bisa diselamatkan lagi. Saya tidak punya uang. Kamu di mana? Kamu sakit? Biar saya antar kamu ke rumah sakit? Jangan ganggu saya. Tidak, masa kamu tidak punya uang? Seluruh gaji? Saya selama ini semua ke kamu. Ya, 2 bagu. Sudah saya bilang tidak punya, titik. Saya tidak punya. Sayang, saya mohon. Saya bahkan tidak akan minta uang saku lagi, transfer 20 juta dulu ke saya. Ini darurat, oke? Biar saya ulangi. Saya bokek. Sayang, kamu kejam sekali. Semua karena kamu. Kalau saja saya bertemu kamu lebih cepat, mana mungkin saya berakhir dengan Ethan, pria seperti itu? Tapi bukankah hubungan kita cukup seru? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Pesananmu hampir terlambat, tidak mungkin, saya tidak boleh kehilangan uang, 1 sen pun tidak. Selamat, Tuan. Sistem tugas telah diaktifkan. Sistem ini terutama menangani layanan tugas antar 3 alam. Tugas? Sistem? Tuan, jangan ragu. Para dewa di surga, kurir dunia bawah, sebelum naik tingkat, semua punya keturunan yang tertinggal di dunia fana. Maka, sistem ini ada untuk memfasilitasi komunikasi antar 3 alam. Benarkah? Jadi apa keuntungan untuk saya? Kamu bisa dapat banyak. Sistem ini menyediakan biaya pengiriman untuk setiap pesanan. Selain itu, para dewa dan kurir dunia bawah itu kadang memberi tip tambahan, seperti eliksir, senjata, kitab, karma, masa hidup, dan sebagainya. Jadi di masa depan, saya bisa berinteraksi dengan yang abadi? Benar. Mau ikat dan mulai terima pesanan? Pak. Tentu. Sekarang, Maaf, Tuan. Kamu baik-baik saja? Pakai ini. Ini akan memungkinkanmu berinteraksi dengan makhluk dari surga dan neraka dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Ponselmu telah mengunduh secara otomatis aplikasi tugas. Sekarang, terhubung ke kedua alam. Untuk menjaga ketertiban dunia fana, host harus menjaga keberadaan dewa-dewi langit, dan bumi tetap rahasia dari yang tidak terlibat. Tuan, Anda baik-baik saja? Hei, tadi Anda bersinar. saya baik-baik saja. Yakin tidak perlu saya antar ke rumah sakit? Pesanan masuk. Pesanan baru dari aplikasi tugas. Mau dilihat? Tidak perlu rumah sakit. Saya sibuk, harus pergi. Anjing langit memulai pesanan video. Mau dilihat? Anak muda. Halo, beri keturunan ke-30 saya tamparan keras. Saya telah bertapa dengan tekun, mengumpulkan karma, hanya untuk memastikan keturunan ke-30 saya bisa lolos dari alam hewan dan terlahir kembali sebagai manusia. Siapa sangka dia malah menjadi jagal anjing. Saya geram. Kalau saya langsung menghampiri dan menamparnya, bukannya saya malah dipukuli? Kalau dia laporkan ke polisi, pekerjaan pertama saya akan berakhir sebelum dimulai. Tidak akan. Jelaskan saja dengan jelas, dia tidak akan berani menyentuhmu, saya sudah menemuinya dalam mimpi untuk memperingatkannya. Segala keributan ini, cuma untuk menamparnya. Dia adalah keturunan terakhir saya. Saya tidak bisa membunuhnya, kan? Ya, selesaikan pesanan ini, dan saya akan memberimu tip berupa keterampilan hidung pelacak angin. Kamu akan bisa melacak aroma sejauh bermil-mil, bahkan menganalisis dan melacak komponennya. Baiklah, saya terima. Daging mungkin bisa lewat di usus, tapi Buddha tetap di hatimu. Kamu kesini untuk makan, atau? Saya bukan kesini untuk makan, aplikasi tugas 3 alam, saya kesini untuk mengantar pesanan dari aplikasi tugas. Mengantar pesanan? Saya tidak pesan apa-apa. Mau ngantar apa? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain, Bung, di siang bolong begini?
Pesanan apa yang tidak bisa diambil di sini? Cuma, agak canggung aja. Agak canggung, aplikasi tugas. Matamu yang elegan, jenggot seksimu itu, dan tahi lalat hitam yang menonjol itu. Dipasangkan dengan martini, dan yang paling penting. Ini pengalaman pertamaku, jadi aku agak malu. Bung, nggak bisa gitu ah. Nggak mungkin. Ah. Walaupun. Aku Guy, Brokeback Mountain. Dua cowok. Karena, kamu bersikeras melakukannya di sini, ya sudah, akan kuberikan di sini juga. Bung, awas. Kamu, awas. Jijik. Main kasar begitu, itu tidak senonoh. Penjual daging anjing. Dasar homo. Ini pengalaman pertama kami, jadi aku agak malu. Bajingan, aku akan menghajarmu. Saya cuma mengikuti permintaan pelanggan untuk mengantar pantatku. Aku akan menghajarmu. Kamu masih muda. Jangan sampai kamu terjerumus ke jalan kejahatan. Berhenti di situ. Tunggu dulu. Biar saya jelaskan. Aku nggak mau dengar. Pokoknya, hari ini aku hajar dulu kamu. Kita bicara setelah selesai. Tenang dulu. Biar saya selesaikan. Ini kata-kata pelanggannya. Baiklah, aku akan dengar omong kosongmu sebentar. Cepat katakan. Sebenarnya, leluhurmu adalah seekor anjing. Seharusnya aku tidak mendengar omong kosongmu. Hari ini aku pasti hajar kamu. Saya terima. Lihat, ini beneran. Leluhurmu adalah anjing langit yang legendaris. Anjing? Serius? Anjing langit? Iya, dia yang pesan agar saya datang ke sini dan menamparmu sebagai pelajaran. Katanya dia menghabiskan berabad-abad membangun karma baik agar kamu, keturunannya, bisa terlahir kembali sebagai manusia. Terus kamu ngapain? Buka restoran daging anjing, jadi dia mengutus saya untuk menamparmu sebagai hukuman. Dasar berandal tak tahu terima kasih. Leluhurmu itu anjing. Dari semua hal yang bisa kamu lakukan, kenapa malah buka warung daging anjing? Kamu mempermalukanku luar biasa. Pokoknya, kalau kamu nggak nutup restoran daging anjingmu, saya akan tarik kamu kembali ke alam hewan. Dan di kehidupan selanjutnya kamu akan jadi anjing lagi. Jadi semuanya benar? Sekarang kamu ingat mimpimu? Kok kamu tahu soal mimpiku? Sebenarnya leluhurmu, si anjing langit, yang datang mengunjungimu dalam mimpi untuk bilang jangan buka restoran itu. Kamu nggak dengerin. Jadi dia mengutus saya untuk menamparmu sebagai pelajaran. Nan, ini beneran terjadi? Kamu, pikirkan baik-baik. Kita kan orang asing, kan? Jadi kamu gay? Saya bukan gay, jijik banget. Kamu suka cowok. Saya suka cewek. Kita nggak punya dendam. Ngapain saya menamparmu tanpa alasan? Masuk akal, kan? Pikirkan lagi, pikirkan baik-baik. Bos, kamu nggak kejar dia? Dibiarkan aja dia menamparmu 2 kali gratis? Ya, sekali. Hei, berandal, kembali sini. Jelaskan. Tadi tamparannya sekali atau 2 kali? Hahaha. Selamat, host. Kamu telah menyelesaikan tugas Eran. Komisi yang didapat, 10.000 koin universal. Bonus, 1 skill hidung pelacak angin. Silakan periksa. 10.000 koin universal? Itu seperti 10.000 dolar. Kebanyakan banget. Bank Universal yang menerbitkannya. Denominasi terkecilnya adalah 10.000. Itu komisi minimumnya. Apa? Minimumnya 10.000? Kalau gitu, kalau saya cuma ambil beberapa pekerjaan per bulan, saya bisa kaya. Jadi ini hidung pelacak angin? Sekarang saya benar-benar bisa mencium berbagai macam aroma. Aroma yang tersisa ini, mengisak, sangat memikat, rasanya luar biasa, enak banget. Wah, puas banget babnya. Itu, tai. Ada pesanan tugas baru. Tuan Lau baru saja memesan. Mau lihat? Keturunan ke-70 saya sedang sekarat. Tapi dia telah membawa kejayaan besar bagi keluarga Sterling. Saya bangga padanya. Dengan ini saya menganugerahkan eliksir agung. Untuk menyelamatkan nyawanya, tolong,
Anak muda, antarkan eliksir agung ini ke Villa 1 di perumahan Puncak Indah. Serahkan kepada Arthur Sterling. Indah, eliksir agung? Benar. Eliksir agung adalah eliksir penyelamat nyawa yang saya habiskan 7 hari untuk meraciknya. Selama masih ada napas tersisa, itu bisa menghidupkannya kembali, menyembuhkan segala penyakit. Tuan Lau, bisakah Anda memberi saya eliksir agung? Untuk pesanan apapun yang Anda miliki nanti, saya akan selalu mengantarkannya secara gratis. Kalau begitu, saya akan memberi tip Anda dengan eliksir agung. Setelah pengantaran selesai, saya akan memberikannya kepada Anda bersama komisi Anda. Terima kasih, Tuan Lau. Ibuku akan baik-baik saja. Dr. Bennett, bagaimana kondisi kakek saya? TN, Sterling sedang sekarat, di luar jangkauan pengobatan. Nona Sterling, Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Tidak. Bagaimana mungkin? Kondisinya cukup stabil sebelumnya, bukan? Mengapa tiba-tiba memburuk? TN, Sterling berusia 90 tahun. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Tubuhnya sudah lama menyerah. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena ramuan-ramuan ini yang menopangnya, mungkin dia tidak akan bertahan selama ini. Dr. Bennett, Anda adalah salah satu dari 3 dokter terbaik di negeri ini. Pasti ada cara lain yang bisa Anda coba. Benar, kan? Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah. Kepala pelayan. Pasang pengumuman hadiah di situs web keluarga Sterling, sekarang. Siapapun yang bisa menyelamatkan kakek saya, aku akan membayar $1 miliar sebagai hadiah. Atau bahkan, aku bahkan akan menawarkan tanganku untuk dinikahi. Ya, Nona. Nona, ada kurir di luar, katanya ada kiriman untuk Tuan. Kurir macam apa? Tidak lihat aku sedang sibuk? Usir dia. Tapi dia mengklaim dia mengantarkan obat penyelamat nyawa untuk Tuan. Apa? Obat ajaib? Aku nggak tahu. Dia cuma bilang mau mengantarkan obat. Tuan tua sudah sekarat. Sudah tidak bisa disembuhkan. Obat apapun nggak akan mempan. Sepertinya dia sengaja pakai ini buat mendekati keluarga Sterling. Mau menipu keluarga Sterling? Suruh dia pergi. Dia cari mati. Nona Sterling melarang masuk. Sebaiknya kamu pergi. Kamu nggak bilang ke mereka? Saya kesini buat mengantarkan obat ajaib untuk Tuan tua. Sudah saya bilang, tapi mereka nggak percaya. Jangan bikin susah kami para pelayan. Saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Buat dapat tip baru saya bisa selamatkan ibu saya harus mengantarkan paket ini. Ini masalah hidup dan mati buat kita berdua. Hei, kamu nggak boleh. Tuan, kamu nggak boleh masuk. Hei, kamu nggak boleh masuk. Siapa yang berani masuk paksa ke kediaman Sterling? Kamu pikir keluarga Sterling ini? Kamu? Jadi kamu benar-benar keturunan Tuan Lau? Luar biasa. Nona Sterling, kamu kenal dia? Aku pernah nabrak kamu. Itu salahku. Tapi aku baru aja tahu kalau kakek sakit parah. Jadi aku nggak lihat jalan. Tapi aku nawarin ganti rugi, dan kamu nolak. Terus kenapa sekarang muncul? Nona, kamu salah paham. Saya kesini bukan karena kamu nabrak saya mengantarkan obat untuk Tuan tua. Ada yang titip saya buat kasih eliksir ini ke Tuan tua, Three Realms Erran, katanya selama masih ada napas, ini bisa menyelamatkannya. Anak muda, pikiranmu pasti nggak waras. Orang waras manapun pasti tahu kalau di dunia ini, nggak ada hal seperti obat yang bisa menghidupkan orang mati. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu pegang pil ajaib. Sebenarnya, iya. Apa-apaan ini? Baiklah, kasih detail rekening bankmu ke kepala pelayan. Saya akan suruh orang untuk mentransfer $100.000 untukmu sebagai kompensasi. Sudah saya bilang, saya kesini bukan untuk uang. Saya benar-benar kesini untuk mengantarkan obat, karena kamu toh sudah siap menyerah. Kenapa tidak coba eliksir ini? Kita tidak akan rugi apa-apa. Bagaimana kalau ini berhasil? Siapa yang mengirimmu dengan obat ini? Kenapa saya tidak bisa mencium bau apapun di dalamnya? Ini dikirim oleh seorang sesepuh keluarga Sterling. Meskipun kita sudah putus asa, kita tidak bisa sembarangan memakai obat dari sumber yang tidak jelas. Kalau begitu, bolehkah saya berbicara dengan Nona Sterling berdua sebentar? Ikut saya. Kamu bisa cerita sekarang. Ini dikirim oleh Lauzi. Berani-beraninya kamu. Kamu pikir bisa main-main dengan saya?
Berani-beraninya kamu menghina saya? Bukan itu maksud saya. Maksud saya leluhurmu, Lao Zilier. Maksudnya, Tuan Lao yang sekarang, Apa yang kamu bicarakan? saya tidak berbohong padamu. Ini benar-benar pil ajaib Tuan Lao. Jika ini tidak menyembuhkan penyakit kakek, kamu bisa menangkap saya dan menyerahkan saya ke polisi. Setuju? Kedengarannya meyakinkan, tapi saya tidak percaya padamu. Tapi kamu ada benarnya juga. Kita tidak akan rugi apa-apa. Jika dia sembuh, saya tidak akan melupakan bantuanmu. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada kakek saya akan membuatmu bayar dengan nyawamu. Oke. Kepala pelayan, tolong berikan eliksir ini kepada kakek. Hah, Nona Sterling. Dia benar-benar percaya padanya? Ayo kita coba. Bukankah ini pil ajaib? Kenapa belum bereaksi? Orang tua itu nyawanya cuma tinggal seutas benang, makanya aku nggak kasih obat apa-apa. Tapi sekarang, minum obat misterius ini. Aku takut dia bahkan nggak bakal tahan sampai besok pagi. Dr. Bennett, benarkah? Betul sekali. Jadi benar, kau datang untuk menyakiti kakekku. Aku akan. Kakek sadar. Wah, nah, itu baru ayam jago, Clara. Aku sudah lama nggak merasa segini rileks seperti ini. Aku juga sudah lama nggak segini bersemangat. Ini benar-benar raja dari semua ayam jago. Ini luar biasa. Nadi orang tua itu kuat dan stabil, seperti anak muda. Tadi itu beneran pil ajaib. Pengiriman sudah selesai, aku akan pergi sekarang. Hei tunggu. Nona Sterling, ada yang lain? Kau menyembuhkan kakekku. Aku harus membalas budimu. Tidak perlu. Ini pekerjaanku, biaya pengiriman sudah dibayar, tidak perlu bayar tambahan. Jadi, yang ku dengar, orang yang menyelamatkanku bukan kau, Dr. Bennett, tapi anak muda ini. Aku sangat malu. Selamat, host, pesanan selesai. Komisi diterima, 30.000 koin universal, tip bonus, 1 eliksir agung. Syukurlah, ibuku akhirnya bisa sembuh. Malaikat maut menelepon. Anak muda, adik perempuanku, yang kutinggalkan di dunia fana, sangat menderita. Kau harus membalaskan dendamku. Balas dendam untukmu? Malaikat maut? Serius? Jadi itu artinya aku harus berurusan dengan hantu? Jangan takut, kawan. Aku malaikat maut yang sah. Aku tidak menyakiti orang tanpa alasan. Jadi, Tuan Malaikat Maut, katakan padaku. Adik perempuanku hidupnya sulit. Dia sudah bereinkarnasi 7 kali, dan menderita setiap kali. Di kehidupan ini, dia akhirnya menikah dengan pria kaya. Ternyata dia adalah monster, dia memukulinya. Dia sangat menderita. Tapi karena anak-anak, dan karena mereka pernah benar-benar saling mencintai, dia tidak bisa mengambil keputusan. Ada alasan mengapa hidup adikmu begitu sulit. Jadi, untuk membebaskan adikku, agar dia menghadapi kenyataan, aku butuh bantuanmu untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan pria itu. Aku ingin dia hancur. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Saat ini, mereka di Hotel Mahkota Agung, sedang melakukan hal kotor. Panggil polisi, sekarang juga. Pergi, aku bisa melakukannya. Aku akan berikan nomor adikku, buat dia melihat dengan jelas pria, seperti apa dia sebenarnya. Baiklah, aku ikut. Kamu yang menelepon polisi? Ya, aku sedang mengantar makanan, dan aku melihat orang sedang berselingkuh. Jadi kamu Ethan? Ya, Kamu bilang suamiku dalam masalah, dan menyuruhku membawa seluruh keluarga. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? mari kita semua naik dan lihat sendiri apa yang terjadi. Pak, kita semua pergi bersama. Apa terjadi sesuatu yang serius? Apa anak laki-lakiku dalam bahaya? Kami baru menerima laporan. Mari kita periksa dulu. Tolong buka kamar 438 untukku, karena ini inspeksi rutin. Baik. Tuan Wright, bagaimana kau dapat nomorku? Kau tahu sesuatu? Nanti akan kujelaskan semuanya padamu. Tapi kau harus bersiap-siap, suamimu. Dia, apa yang terjadi padanya? Apa dia berbuat salah? Bahkan polisi sudah datang. Suamimu mungkin berselingkuh. Bagaimana mungkin? Memang dia pemarah, tapi dia selalu menjaga jarak dari perempuan. Katanya dia takut kuman, dan dia tidak akan berurusan dengan perempuan nakal. Dan kau percaya itu? Pria yang menyiksa istrinya, kau masih percaya dia setia? Bagaimana kau tahu dia suka menyiksa? Itu cerita panjang. Saya cuma utusan, dititipi seseorang untuk membantumu melihat suamimu yang sebenarnya.
Dia berharap kau bisa benar-benar melepaskan dan membuat pilihan yang tepat. Dia hanya ingin kau bahagia. Adakah orang di dunia ini yang benar-benar peduli padaku? Ayo pergi. Cepat-cepat. Aku tak pernah menyangka, suatu hari aku bisa menggosipkan adik malaikat maut. Apa ini agak terlalu bersemangat dan tidak bermoral? Kalau aku masih menantikannya. Victor, pelan-pelan, kau menyakitiku. Aku kesini untuk menggosip, dan karena ini pertama kalinya aku menangkap selingkuh. Aku sedikit bersemangat. Sayang. Ah, lihat ini. Yang kamu lakukan cuma nyilerin aku. Kamu bisa apa, Victor? Kamu emang becus nggak sih? Ada apa ini? Tadi aku lagi nggak fitur, ayo coba lagi. Pelan-pelan dong. Sayang. Sayang. Stop shooting. Semua, stop. Semuanya, tolong keluar dulu. Bu, biar kami syuting dikit lagi. Enggak ada yang perlu dilihat. Keluar. Pak, mereka cuma anak muda, dan mereka kehilangan kendali. Mereka salah secara moral. Mereka nggak melanggar hukum. Dilihat dari situasinya, memang ini perselingkuhan. Walaupun bukan tindak pidana, tapi merusak moral. Kalian sebaiknya selesaikan dulu di antara kalian sendiri. Kalau nggak bisa mencapai kesepakatan, baru bawa ke pengadilan. Iya. Oke, maaf merepotkan. Fiona, selama bertahun-tahun kita menikah, saya sudah bekerja keras. Saya nggak pernah mau kamu menderita. Saya nggak pernah sekalipun melakukan hal yang menyakitimu. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Kenapa? Lihat baik-baik dirimu sendiri. Lihat kamu ini apa? Seorang kurir kotor. Penghasilanmu cuma recehan sebulan, dan berani bilang kamu menafkahi aku? Sejak aku menikah denganmu, di depan keluarga dan teman, aku nggak pernah bisa angkat kepala. Aku nggak punya harga diri sama sekali. Kamu meremehkanku sampai segitunya? Kamu ini siapa sih? Victor, dia bernilai ratusan juta. Masa kamu bisa dibandingkan? Apa yang bisa dia berikan ke aku, kamu nggak akan bisa berikan seumur hidup. Jadi kamu sudah nempel sama orang kaya. Nah, kamu harusnya bersyukur aku suka sama istrimu. Begini aja, aku kasih kamu $15.000. Serahkan istrimu ke aku. Berani kamu. Kalau kamu sentuh aku, kamu bakal membusuk di penjara. Sekarang, mungkin kamu harus mikirin ibumu yang di rumah sakit, kesakitan. Ayo, pukul aku, ayo, pukul aku. Chloe, apa kau mau mengacaukan dunia ini? Beraninya kau memukul anak laki-laki saya? Chloe, beraninya kau memukulku? Victor, kau tidak lain hanyalah binatang. Tidak hanya kau selingkuh dariku, tapi bahkan sekarang, kau masih melindungi wanita ini? Apa kau anggap aku bodoh? Chloe, kau ini anak yatim, dan pernikahanku denganmu adalah sebuah berkah yang tidak pantas kau terima. Jangan cari gara-gara. Lagi pula, bagi seorang pria dengan kekayaan dan status seperti saya, mana mungkin saya harus terpaku dengan nenek sihir tua sepertimu seumur hidup. Benar, kau bahkan tidak tahu diri. Keluarga Thorn telah menampungmu, jadi kau harus bersyukur. Bagaimana mungkin kalian berdua begitu tidak tahu malu? Beraninya kau membenarkan perselingkuhanmu dengan begitu lancangnya. Apa kalian berdua tidak punya rasa malu? Chloe, kalau kau tidak bisa mengendalikan suamimu sendiri, itu urusanmu. Kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Keluarga Thorn adalah keluarga besar dan makmur, jadi bagaimana kami bisa meneruskan garis keturunan keluarga? Anak laki-laki saya sudah menemukan orang lain untuk melahirkan anaknya, jadi apalagi yang mau kau katakan? Oh, ibu, peramal bilang pinggul saya lebar, jadi saya subur dan pasti akan melahirkan anak laki-laki. Baiklah, kalau kau memberi keluarga Thorn seorang cucu laki-laki, saya akan mengizinkanmu menikahi anak laki-laki saya. Fiona, saya sangat malu padamu. Kau begitu bersemangat menjadi mesin bayi seseorang, jadi inikah harga diri yang kau cari? Kau cuma seorang kurir kotor, apa yang kau tahu tentang harga diri? Di dunia ini, hanya mereka yang punya uang yang punya harga diri. Begitu, ya? Bagi seseorang yang mau menjual tubuhnya untuk uang, meninggalkan moralnya, mengkhianati suaminya, berselingkuh, dan merendahkan dirinya sendiri, harga dirinya tidak lain hanyalah penipuan diri sendiri. Di mata orang lain, dia tidak berbeda dengan binatang.
Kamu siapa sih? Siapa yang suruh kamu ikut campur? Kamu berani menghina aku? Kamu pikir aku tidak akan menelepon Victor dan menyuruhnya menghancurkan hidupmu? Di kota Ateria, keluarga Sterling tidak takut siapapun. Saya ingin sekali melihat bagaimana caranya Victor ini berencana menghancurkan hidup saya. Keluarga Sterling? Kamu dari keluarga Sterling, yang terkaya di Ateria? Keluarga Sterling? Betul. Clara, ada apa kamu ke sini? Saya dengar ada masalah di hotel, jadi saya datang untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka bisa melihat pertunjukan seperti ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ethan bisa kenal dengan seorang wanita dari keluarga Sterling? Clara, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Saran saya untukmu adalah jangan ikut campur. Ethan adalah penyelamat saya. Urusannya adalah urusan saya. Untuk setiap hinaan yang dia terima hari ini, saya akan pastikan dia mendapat balasan yang setimpal. Ah, yang benar saja, penyelamat. Ethan, tidak bisakah kamu cari alasan yang lebih baik? Kalian berdua juga bukan orang suci. Kalian mungkin sudah main-main sejak lama. Clara, ya, untuk seorang kurir kotor seperti Ethan, selain wajahnya itu, saya benar-benar tidak bisa memikirkan apa lagi yang dia punya yang bisa menarik perhatianmu. Dia, dan kamu menyebutnya penyelamatmu? Itu cuma membuktikan kalau kamu buta dan bodoh, tidak bisa melihat nilainya. Tuan Wright, Nona Davis, mengenai pernikahan ini, apa pendapat kalian sekarang? Karena dia sudah menemukan dahan yang lebih baik untuk bergantung, saya akan bercerai. Saya akan biarkan dia menuruti keinginannya, bercerai. Keluarga yang tidak waras tidak layak dipertahankan. Apalagi prianya sudah ternoda. Pernikahan ini harus diakhiri. Chloe, begitu kamu meninggalkan keluarga Thorne, lihat saja bagaimana kamu bertahan hidup, bawa serta beban kecilmu itu. Lihat siapa yang mau menerimamu nanti. Ethan, kamu juga. Saya ingin melihat, selain saya, siapa lagi yang mau menerimamu, seorang nobody yang tidak berguna. Itu bukan urusanmu. Sekarang saya umumkan secara resmi bahwa hukum Sterling akan secara resmi turun tangan untuk mewakili Tuan Wright dan Nona Davis dalam proses perceraian mereka. Kami akan menangani kasus perceraian ini. Semuanya, tunggu saja pemberitahuan resmi. Nona Sterling, kamu yakin mau terlibat dalam masalah ini? Tentu saja. Apakah kamu rela membiarkan keluarga Sterling menangani kasus perceraian ini? Ya, Sekarang, ada lagi yang mau kamu katakan? Chloe. Setelah kamu meninggalkanku, jangan kembali padaku sambil menangis. Jangan khawatir, aku dan anakku lebih baik mati kelaparan di luar sana daripada kembali mencarinya lagi. Ethan, kamu akan menyesal. Mulai sekarang, aku akan bersama Victor, hidup mewah. Jangan berani-beraninya iri padaku. Fiona, Victor, dengar baik-baik, kalian berdua. Untuk penghinaan yang kualami hari ini, aku, Ethan, akan membalas dendam segera. Kalian akan menyesal. Terima kasih, Nona Sterling. Kita bahkan tidak bertalian darah, tapi kamu membela wanita lemah sepertiku. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga tidak tahan dengan kelakuan tak tahu malunya mereka. Lagi pula, ini menyangkut Tuan Wright. Aku harus membantu. Hari ini, aku juga ingin berterima kasih, Nona Sterling. Tuan Wright, terima kasih sudah membawaku ke sini hari ini. Ini membuatku melihat Victor dan seluruh keluarganya apa adanya. Kamu orang baik. Seharusnya kamu tidak tertipu oleh pria seperti itu. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Hidup dengan bebas dan bahagia. Di dunia ini, Masih ada orang yang mencintaimu. Masih ada orang yang akan mencintaiku? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu tentang ini, dan siapa yang menyuruhmu membantuku? itu saudara laki-lakimu. Aku tidak punya saudara laki-laki. Itu saudaramu dari kehidupan lalu. Saudara, maafkan aku. Aku tidak memenuhi harapanmu. Itu tidak akan terulang lagi. Mulai sekarang, Chloe tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Nona Sterling, tentang apa yang terjadi hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah menolongku keluar dari masalah itu, dan untuk bantuan hukumnya. Jangan sungkan. Dibandingkan dengan kamu yang menyembuhkan penyakit kakekku, itu bukan apa-apa. Sebenarnya aku kesini untuk melihat drama. Aku tidak pernah menyangka akan jadi yang jadi sasaran. Ironis sekali. Wanita itu, Fiona, tidak layak kamu perhatikan.
Aku akan lakukan semua yang aku bisa untuk memastikan dia pergi dengan tangan kosong. Itu urusan kedua. Fiona mengendalikan semua keuanganku. Saat ibuku dirawat di rumah sakit untuk operasi, dia bahkan tidak mau memberiku $20.000. Hari ini, aku menangkapnya berselingkuh, mengkhianatiku. Semua penghinaan ini akan kubuat dia bayar satu persatu. Aku mendukungmu. Jika ada yang bisa kubantu, aku tidak akan ragu. Aku tidak tahu banyak soal proses perceraian, jadi aku harus merepotkanmu, Nona Sterling. Untuk sisanya, akan kuhadapi sendiri. Tuan Wright, aku punya permintaan. Aku tidak yakin harus mengatakannya. Nona Sterling, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Aku janji tidak akan menolak. Benarkah? Aku ingin menjadi pacarmu. Aku ingin tahu apakah kamu setuju? Apa? Nona Sterling, kamu pasti tidak serius. Kamu dan aku sangat jauh berbeda, kita tidak mungkin bisa bersama. Itu bukan keputusanmu. Saat kamu menyembuhkan kakekku, aku bilang, siapapun yang bisa menyembuhkan kakekku, aku akan menikahinya. Itu kan eliksir dari Tuan Lau. Aku cuma kurirnya. Penyakit kakekmu, bukan aku yang menyembuhkan. Tapi tanpamu, Tuan Lau tidak akan pernah bisa menyerahkan eliksir itu ke tanganku. Ya, aku. Kamu orang yang baik. Aku menyukaimu. Kalau kamu tidak menerimaku sekarang, tidak apa-apa. Tapi mulai saat ini, aku secara resmi akan mengejarmu. Jangan menghindariku, ya. Aku harus mengantar paket, jadi aku harus pergi. Dah. Selamat, host. Pesanan selesai. Komisi, 50.000 koin universal. Bonus terbuka, mata roh. Memiliki mata roh memungkinkanmu melihat sifat sejati dari segala hal dan membedakan hantu. Melihat hantu? Apakah itu berarti aku tidak butuh bantuan sistem untuk melihat roh jahat? Kalau begitu di masa depan, apakah aku akan punya kehidupan yang tenang lagi? Aku tidak perlu melihat roh jahat berkeliaran di sekitarku setiap hari, kan? Jangan khawatir, host. Roh jahat biasa tidak berani mendekati manusia. Mereka lebih takut dengan energi vital yang dipancarkan manusia. Syukurlah. Orang-orang memanggilku pria jantan 30 ronde. Energi vitalku melimpah ruah. Ibu masih punya utang $30.000. Perintah rumah sakit sudah jelas, mulai besok, kami akan menghentikan obat ibu. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan berobat lagi. Ibu, biarkan saya keluar dari sini. Tolong, jangan bergerak. Kondisi ibu masih terlalu lemah, ibu seharusnya tidak turun dari tempat tidur. Lagi pula, walaupun ibu ingin pergi, ibu harus melunasi utangnya dulu. Sayang, anak saya cuma tukang antar, penghasilannya tidak banyak. Saya tidak mau menjadi beban. Biarkan saya keluar. Uangnya akan saya bawa dalam beberapa hari, oke? Tapi ini, tidak ada preseden untuk hal seperti itu. Tapi anak saya benar-benar tidak punya uang. Baiklah, ibu. Sekarang berbaringlah dulu. Saya akan cari jalan keluar. Terima kasih. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Anak, kenapa Fiona tidak ada di sini? Ibu, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Apa itu? Saya dan Fiona sudah bercerai. Saya mendukungmu. Ibu tidak mau tanya alasannya? Ibu sudah tua, tapi tidak buta. Biasanya, kamu selalu menuruti semua kemauannya, sampai merunduk-runduk. Ibu tidak tahan melihatnya, tapi ibu pikir itu pilihanmu, makanya ibu tidak ikut campur. Dia itu pemalas dan materialistis. Dia memang tidak cocok untukmu. Ibu selalu benar. Anak, ibu sudah merasa jauh lebih baik. Ayo kita keluar dari sini. Ibu tidak mau berobat lagi. Baik, kita pergi sekarang juga. Tapi, ibu perlu minum ini dulu. Apa ini? Ini obat mujarab yang saya minta, pasti bisa menyembuhkan ibu. Dasar anak bodoh. Tidak ada yang namanya obat mujarab. Ya sudah, ini caranya menunjukkan perhatian. Rasanya luar biasa. Anakku, benarkah ini obat mujarab?
Ibu, aku merasa sembuh total. Benar, kan? Sekarang ibu sudah membaik, kita bisa langsung memulangkan ibu sekarang. Ibu, mulai sekarang, saya janji ibu akan punya hidup yang baik. Ayo, silakan duduk. Halo, kami perlu menyelesaikan tagihan untuk tempat tidur 88 dan memproses pemulangannya. Tunggu, tempat tidur 88, baru saja dibayar $7.000, kan? Kenapa buru-buru keluar? Siapa yang membayarnya? Saya tidak tahu. Uangnya disetor langsung ke rekening pasien. Untuk surat-surat pemulangan, kami butuh tanda tangan dokter yang menangani. Kalau begitu saya akan kembali besok untuk menyelesaikannya. Baik. Ibu, untuk sini kita pulang dulu. Suster, ada apa hari ini? Tak ada satupun dokter yang terlihat. Saya harus menemui siapa untuk mengurus surat-suratnya? Tidak ada waktu. Seluruh staf medis sedang rapat konsultasi. Dingin sekali. Ini, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Rumah sakit ini, sepertinya punya aura hantu. Dengarkan, siapapun yang bisa menyembuhkan cucu laki-laki saya akan mendapat $140 juta. Bos Ray, bukan kami menolak untuk mengobatinya. Ini, tuan muda tidak menunjukkan gejala apapun. Dia hanya menggigil tak terkendali. Kami bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kalian tidak berguna. Saya kira ini seharusnya rumah sakit terbaik. Biar saya perjelas satu hal. Jika kalian tidak bisa menyembuhkannya, saya akan pastikan setiap dari kalian dikubur bersamanya. Itu, aura hantu. Anak ini, apa dia dirasuki hantu? Pengawal, usir dokter-dokter tak berguna ini dari sini. Dan patahkan tangan mereka. Tunggu. Siapa kau ini? Penyakit cucu laki-lakimu, saya bisa menyembuhkannya. Kau seorang dokter? Bukan. Apa kau sedang main-main denganku? Pengawal, patahkan juga dia. Jika kau benar-benar membunuhku, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakit cucu laki-lakimu. Baik, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit cucu laki-lakiku, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Lalu aku akan mencabut lidahmu, agar kau tidak bisa lagi bicara omong kosong. Dia benar-benar pulih. Kau istirahat di sini dulu. Kakek akan segera membawamu pulang. Kalian semua tidak berguna. Pergi sana. Kau, ikut aku. Sobat, melihat sesuatu? Dengar, aku bukan dokter, tapi bahkan aku bisa melihat masalah cucu laki-lakiku. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan penyakit, bukan begitu? Benar. Cucu laki-lakimu tidak sakit. Dia dipenuhi aura hantu. Ini adalah benda terkutuk. Benda ini mengandung aura hantu dalam jumlah besar. Orang dewasa memiliki energi vital yang kuat, jadi aura hantu tidak bisa masuk. Tapi anak-anak energi vitalnya lemah. Semua aura hantu yang keluar itu, itulah yang membuat cucu laki-lakimu susah bernapas. Liontin ini diberikan kepada tuan muda oleh paman kedua. Apa yang direncanakan bajingan itu? Kau pikir aku tidak tahu? Sudah waktunya membersihkan rumah. Kalau begitu ini adalah urusan keluargamu, Bos Ray. Saya tidak akan ikut campur, saya pamit. Tunggu. Kau telah menyelamatkan nyawa cucu laki-lakiku. Ini yang aku janjikan. $1 miliar. Bos Ray. Terlalu banyak. Saya tidak mungkin menerimanya. Bukan apa-apa. Anda menyelamatkan nyawa cucu laki-laki saya. Nyawa cucu laki-laki saya tak ternilai. Dan juga, Dita. Ini adalah tanda saya. Dengan tanda ini, dimanapun di wilayah keluarga Rai, kau bisa berbuat sesukamu. Jika perlu, kau bahkan bisa memanggil kakak beradik Rai untuk bantuan. Ini terlalu berlebihan.
Saya tidak pantas menerima kebaikan seperti ini. Sudahlah, jangan ribut. Kalau saya memberi, kau terima saja. Teman sepertimu, saya, Bos Rai, bertekad menjadikanmu teman saya. Kalau begitu, saya terima dengan rasa terima kasih. Sekarang saya punya $1 miliar. Akhirnya saya bisa memberikan ibu saya kehidupan yang stabil. Sekarang saya punya banyak uang. Membeli mobil yang lebih bagus untuk diri sendiri bukanlah permintaan yang berlebihan, kan? Selamat datang. Apakah Anda kesini untuk membeli mobil, Tuan? Kami tidak memesan layanan pengiriman. Apakah Anda salah tempat? Tidak, saya kesini untuk membeli mobil. Ini adalah dealer mobil mewah. Anak pengiriman sepertimu, meskipun kau menabung seumur hidup, tidak akan mampu membeli salah satunya. Sudah banyak kulihat orang sepertimu, yang kau mau cuma foto-foto lalu pamer. Tahun berapa ini? Siapa yang masih menilai buku dari sampulnya? Onggu? Kemana profesionalismemu? Profesionalisme itu, untuk pelanggan sungguhan. Kau sanggup beli salah satunya? Kalau bukan pelanggan, buat apa saya harus bersikap baik? Ada orang lain yang bisa membantu saya? Baiklah, ayolah, kalian berdua, berhenti bertengkar. Tuan, biar saya tunjukkan sekitar. Baiklah. Meskipun kau berbicara semaumu, orang miskin sepertinya tetap tidak akan mampu membelinya. Ethan, kamu pecundang menyedihkan? Berani sekali kamu masuk ke dealer mobil mewah dengan sombong? Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Saya bukan pencari harta. Saya beli ini pakai uang saya sendiri. Jadi, apa yang perlu saya malu? Orang macam apa kamu ini? Saya tahu betul. Dengan uang receh yang kamu hasilkan dari kerja antar-antar, seumur hidupmu takkan mampu beli mobil. Jangan banyak omong. Yang ini kelihatan bagus. Gesek saja kartunya. Pak, yakin tidak mau dengar penjelasan dulu? Tidak perlu. Saya buru-buru. Ethan, bisa berhenti berpura-pura? Apa kamu tahu berapa harga mobil ini? Ini mobil mewah, bukan motor bututmu. Harganya puluhan juta. Dan kamu berani pamer? Kamu tahu artinya puluhan juta? Pernah lihat uang sebanyak itu? Kamu tahu ada berapa nol di belakang puluhan juta? Gesek saja kartunya. Sayang. Kenapa kamu hentikan dia? Kamu pikir dia punya uang sebanyak itu? Kalau dia tidak bisa bayar, kamu yang akan malu sendiri nanti. Ini dealer milik Bos Ray. Kalau kamu buat Bos Ray marah, akibatnya bukan main-main. Bos Ray? Maksudmu, yang dijuluki Raja Bawah Tanah, Bos Ray? Waktu itu, saya ingat ada anak orang kaya menyinggung Bos Ray. Tangannya dipotong-potong lalu dilempar ke sungai. Di tempat Bos Ray, dia tidak peduli siapa kamu atau apa statusmu. Banyak orang kaya takut sama Bos Ray. Apalagi orang miskin seperti Ethan. Ayo, gesek saja. Saya akan melihat kamu melakukannya. Pak, mereka benar. Ini memang dealer milik Bos Ray. Kalau tidak punya uang, sebaiknya pergi sekarang. Kalau tidak, kalau kartunya ditolak, nanti akan susah menjelaskannya. Terima kasih atas perhatiannya. Gesek saja kartunya. Pembayaran disetujui. Apa? Ethan, kok bisa kamu punya uang sebanyak ini? Sayang, apa kamu sudah lupa tentang hubungannya dengan Clara? Oh, jadi begitu. Ethan, kamu kan sudah dewasa, menggantungkan hidup pada wanita, sampai-sampai jiwa pun mau dijual. Enggak semua orang seperti kamu, cuma cari sugar daddy. Setiap sen yang saya habiskan adalah uang hasil keringat saya sendiri. Saya yang cari, saya yang pakai. Ethan, beraninya kamu sembunyikan dari saya tabungan rahasia? Sebanyak ini. Ethan, tunggu saja. Aku akan menggugatmu, karena menyembunyikan harta bersama selama perceraian kita. Kita sedang dalam masa tunggu perceraian sekarang. Uang ini semuanya hadiah. Memangnya kenapa? Aku nggak percaya, siapa yang mau kasih kamu puluhan juta tanpa alasan? Di sini, jauh lebih dari puluhan juta. Ini, ada $1 miliar di sini. $1 miliar. Nah, kamu sudah gila. Kamu tahu nggak arti $1 miliar itu apa? Keluargaku, keluarga Thorn, nilai pasarnya juga lebih dari 1 miliar, tapi aset likuid kami jauh dari angka itu. Kamu, seorang kurir kotor, punya $1 miliar. Jangan bercanda, Ethan. Mengaku saja, uang ini dari Clara, kan? Iya, dia suka sama aku. Mau gimana lagi? Aku bisa apa?
Suami kaya yang kamu kejar mati-matian itu pernah belanjain kamu? Dia mau nggak keluarin uang buat kamu? Atau beliin kamu mobil sport mewah? Victor, aku juga mau. Bisa nggak kamu beliin aku juga? Mobil ini, ground clearance-nya terlalu rendah. Bawa keluar aja susah, polisi tidur aja nggak bisa lewat, sama sekali nggak praktis. Itu benar. Sekarang, mobil van jauh lebih bagus. Ground clearance-nya tinggi, bisa kemana-mana. No, ruangnya luas. Muat apa aja yang kamu lempar ke dalamnya. Kamu si pengemis, berani mengejek aku? Apa? Aku perlu alasan buat ngejek kamu? Hari ini kayaknya hari yang tepat. Tapi, aku nggak mau buang-buang waktu buat kamu. Kasih chartermu. Urusin hal-hal lanjutannya buat aku. Kembalikan saja mobilnya, aku pergi dulu. Kamu, aduh, percaya nggak sama dia? Halo? Apa ini Ethan, anak laki-laki Mary? Kamu. Dengar, kamu, anggota keluarga, kamu tidak punya hati? Ibumu sakit parah, dia bisa meninggal tanpa pengobatan. Infeksinya belum sembuh, dan kamu malah menyelundupkannya keluar rumah sakit. Bahkan kalau kamu bangkrut, kamu tidak bisa menyerah begitu saja padanya. Dokter, Anda salah paham. Ibu, dia? Salah paham, apanya? Kamu membawa pasien kritis keluar rumah sakit, itu fakta. Bawa ibumu kembali ke sini. Sekarang, kalau kamu tidak punya uang, saya yang bayar. Itu juga tidak apa-apa. Obati infeksinya dan lakukan operasinya, atau keadaan bisa memburuk dengan cepat. Tadi malam, biaya pengobatan ibuku di rumah sakit. Kamu yang bayar, kan? Ya, benar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya tidak ingin melihat wanita baik seperti dia menderita penyakit parah seperti itu. Hanya itu, bawa saja ibumu kembali. Baik, aku akan pergi sekarang. Wah, dokter yang luar biasa. Aku harus pergi membayarnya kembali dan berterima kasih padanya dengan baik. Ayo pergi. Clara, ada apa? Clara, kamu sedang apa di sini? Ada sesuatu yang perlu kubantu. Nona Sterling kita ternyata minta bantuan? Hentikan. Baiklah, ceritakan, ada apa? Di departemenmu, ada pasien bernama Mary. Aku ingin kamu membantuku memindahkannya ke bangsal VIP, dan dapatkan dokter terbaik untuk merawatnya. Aku akan menanggung semua biayanya. Mary, bukankah dia hanya orang sakit parah biasa? Mengapa kamu begitu peduli padanya? Aku ingin mendekati anak laki-lakinya. Apa? Kamu ingin mendekati Ethan? Jadi kamu juga kenal Ethan? Oh ya, aku lupa. Soal info wali pasien, kalian yang paling tahu. Clara, keluarga kami sudah kenal lama. Kami sudah sahabat lebih dari 20 tahun. Jangan marah sama sahabatmu, biar aku kasih tahu. Si Ethan itu, dia nggak cocok buat kamu? Dia? Enggak mungkin. Kenapa kamu bilang begitu? Memang, Ethan agak miskin, tapi dia orang baik. Kamu nggak bisa asal menilai dia pakai standar duniawi, atau aku nggak akan hormati kamu lagi. Apa aku akan memisahkan kalian berdua hanya karena keluarganya miskin? Masalahnya, pria itu punya masalah moral. Ibunya sakit kritis, diambang kematian. Tahu keluarganya bangkrut dan kesulitan, aku bahkan meminjamkan biaya pengobatannya. Dan, coba tebak, dia, tanpa izin dokter, bawa ibunya keluar rumah sakit sendiri. Pria kayak gitu, yang nggak peduli sama nyawa ibunya sendiri serius. Gimana bisa dia disebut orang baik? Itu nggak benar, Clara. Pasti ada kesalahpahaman. Aku kenal Ethan. Dia bukan orang kayak gitu. Kesalahpahaman apa? Kamu tahu apa tentang dia? Sudah berapa lama kamu kenal dia? Kamu nggak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang. Sebenarnya, ini pas banget. Ethan bentar lagi datang. Aku bakal omongin dia buat kamu. Dokter? Bu, apa perlu menasehati saya? Ethan, kamu sudah sampai. Kamu menyedihkan. Ethan, kamu dengerin aku sekarang. Aku mau omongin kamu. Biar aku tanya langsung, apa kamu peduli sama sekali kalau ibumu hidup atau mati? Dokter Bennett, saya rasa ada kesalahpahaman besar. Ibu saya sudah membaik. Saya dokter, saya tahu kondisinya lebih dari siapapun. Apa kamu kasih dia semacam pil ajaib atau apa? Kondisi ibu saya sama seperti kakekmu. Mereka berdua minum sesuatu dari Tuan Lau.
Oh begitu. Clara, jangan marah. Ethan nggak bohong ke kamu. Semua yang dia bilang itu benar. Ingat kakek saya. Bukankah dia juga membaik dalam semalam? Ibu Ethan sama keadaannya. Jadi yang kamu bilang, itu benar? Benar. Ngapain aku bohong? Dokter Bennett, saya tetap mau terima kasih, Anda dokter yang sangat baik. Biar saya transfer $7.000 yang Anda pinjamkan tadi. Ayah. Apa? Apa? Ada apa dengan Clara? Ada masalah di rumah, jadi aku harus segera pulang. Apa yang terjadi? Ada yang bisa kubantu? Uang tidak bisa menyelesaikan ini. Aku benar-benar harus pergi. Aku ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantu. Maaf soal ini, kami akan pergi dulu. Kamu dapat pesanan baru di aplikasi tugas. Lihat, Akhirnya, pesanan baru. Tentu saja. Anak muda, keluarga Bennett sedang menghadapi bencana besar. Keluarga Brooks datang untuk mencari masalah, bertujuan untuk menghadapi kami. Tapi tujuan sebenarnya mereka adalah mengambil alih bisnis keluarga Bennett dan menciptakan monopoli. Mereka telah menyiapkan 3 kompetisi. Jika kamu membantu keluarga Bennett memenangkan pertandingan ini, kamu akan menyelamatkan kami. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Bagaimana aku bisa membantu keluarga medis sepertimu? Sekarang akan kuwariskan padamu semua. Pencerahan medisku. Juga, ambil ini kitab herbal ilahi dan sampaikan kepada keturunan keluarga Bennett. Baiklah. Jalan pengobatan sangat luas dan mendalam. Pergilah, cepat. Baiklah. ayah. Kamu bilang keluarga Brooks datang membuat masalah? Keluarga Bennett dan Brooks adalah raksasa farmasi. Dengan warisan ribuan tahun. Tapi keturunan keluarga Brooks terlalu ambisius dan ingin memonopoli seluruh industri. Selama ini, mereka terus memprovokasi dan menekan keluarga Bennett dengan berbagai cara. Kali ini, mereka datang dengan kekuatan penuh. Secara lahiriah, untuk bertukar ilmu pengobatan, tapi kenyataannya, itu untuk mengambil kesempatan menghancurkan keluarga Bennett. Dr. Bennett, keterampilan medis Anda termasuk yang terbaik di negeri ini. Bahkan Anda tidak yakin bisa mengalahkan keluarga Brooks? Kudengar mereka menemukan keturunan Bianche. Dia telah mendalami pengobatan dan menguasai berbagai pengobatan kuno dan tradisional. Meskipun warisan keluarga Bennett lebih tua, kitab-kitab klasik kami telah hilang karena kelalaian keturunan kami. Jadi dalam hal diskusi medis, keluarga Bennett mungkin tidak bisa menandingi. Jadi itu artinya, keluarga Bennett dalam bahaya, kan? Tepat sekali. Itulah yang mengkhawatirkan. Guru, keluarga Brooks sudah datang. Dr. Bennett, lama tidak bertemu. Terakhir kita bertemu 10 tahun yang lalu. Tuan Brooks, maksud Anda sudah jelas. Mengapa harus berpura-pura? Sekadar sopan santun dulu. Keluarga Bennett sedang dalam masa sulit saat ini. Hanya dengan Dr. Bennett sendiri, dia tidak bisa menopang seluruh keluarga Bennett. Itu tetap urusan keluarga kami sendiri. Kami adalah keluarga dengan warisan medis ribuan tahun. Saya tidak tega melihat nama Bennett jatuh terpuruk. Hanya ingin membantu. Jika Dr. Bennett setuju untuk menggabungkan keluarga Bennett ke dalam keluarga Brooks, maka saya berjanji tidak akan membiarkan warisan Bennett punah. Dan kami harus berterima kasih untuk itu. Sendirian, keluarga Bennett mungkin bahkan tidak bisa bertahan. Tapi bergabung dengan keluarga Brooks, itu jalan buntu. Saat para sesepuh sedang berbicara, anak muda sepertimu harus diam. Kamu, Kata-kata putri saya juga mewakili saya. Kalau begitu, keluarga Bennett menolak untuk menyerah. Kalau begitu jangan salahkan saya jika saya bertindak kasar. Terima tantangan ini. Mengapa saya harus menerima tantanganmu? Terima tantangan ini, dan jika kamu menang, kamu bisa mempertahankan keluarga Bennett. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu menolak, maka keluarga Brooks, keluarga Quinn, dan keluarga lainnya akan bergabung untuk membangkrutkan keluarga Bennett dan menghapusnya sepenuhnya. Tuan Bennett, Tuan Brooks ini bertekad bulat mengambil alih keluarga Bennett hari ini. Jika kita tidak menerima tantangan ini, keluarga Bennett akan dipaksa bangkrut dan dihapus.
Tapi jika kita menerima, kita tidak punya peluang untuk menang. Kekayaan besar keluarga Bennett akan jatuh ke tangan keluarga Brooks. Itu praktis sama saja dengan dihapuskan. Tapi, kompetisi ini adalah satu-satunya cara untuk keluar tanpa cedera. Peluang menang hampir nol. Dr. Bennett, apakah ini akan menjadi pertarungan kecerdasan atau kekuatan? Kami semua menunggu keputusan Anda. Dr. Bennett, warisan keluarga Bennett lebih tua dari gabungan semua mereka. Mengapa takut padanya? Terima saja tantangannya. Ethan, kamu lagi ngapain di sini? Aku di sini mewakili seseorang. Untuk mengantarkan sesuatu, mewakili seseorang. Sama seperti kemarin. Atasanmu yang menyuruhmu? Kenapa harus rahasia ini? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku akan menerima kompetisi ini? Karena aku di sini untuk membantumu. Kamu paham soal obat-obatan? Dulu tidak. Tapi sekarang iya. Kupikir ada orang penting yang datang. Ternyata cuma anak kecil. Kamu pikir ilmu pengobatan sesederhana itu? Dulu tidak. Sekarang iya. Dokter manapun yang terhormat sudah menghabiskan puluhan tahun untuk menguasai keahliannya. Beraninya kau mengaku paham? Kepala keluarga Brooks, turun sampai mengoceh seperti ini? Kurang berkelas. Mau adu? Kalau begitu, sebutkan aturannya. Cukup bicara. Baik. Karena kau begitu sombong, aku tidak akan menahan diri. Hari ini, kompetisi ini terdiri dari 3 babak. Babak pertama, pemisahan bahan. Masing-masing pihak menyiapkan 3 ramuan, tulis dan segel formula kalian, lalu tukar ramuan dengan lawan, identifikasi bahan-bahannya, bandingkan dengan formula yang disegel. Dr. Bennett. Tidak perlu ragu. Setuju saja. Ini, Dr. Bennett, saya yang menjamin Ethan. Percayalah pada saya. baik. Untuk babak pertama, aku yang akan menangani analisisnya. Ini mengandung Angelica, Cocklebur, Winter Cherry. Ini mengandung daun hijau, Red Vine, Licorice, White Lilac, Golden Essence. Terkutuk. Bahan terakhir adalah... Aku tidak bisa merasakannya. Jangan bilang aku tidak pernah memberi kalian kesempatan. Setiap orang dari kalian boleh mencicipinya. Coba dan tebaklah. Jangan buang-buang waktu lagi. Kami mengaku, kami kehilangan satu bahan. Giliranmu untuk memecahkan formula kami. Tak perlu ada yang maju. Aroma ini, aku bisa menciumnya dari jarak jauh. Untuk apa aku perlu menciumnya lebih dekat? Omong doang. Aku punya hidung pelacak angin, dan aku sudah menguasai kitab herbal ilahi. Bahan-bahan apa ini? Kalian pikir aku tidak bisa menebaknya? Ini gratis, sederhana saja. Aku punya belasi, EU Igra, NDU. Ethan, jangan sombong. Ini situasi hidup dan mati bagi keluarga Jiang. Tenang saja. Dengarkan. 3 ramuan itu terbuat dari bahan-bahan berikut. Sari langit, emas unicorn, melati bintang, paku rambat, spindle bersayap, kumbang lepuh, kalamina. Ethan ini memang lain. Dia bahkan tidak mencicipinya, hanya dari baunya, dia bisa menyebutkan semua bahan ini. Dan semuanya bahan langka. Kemampuannya luar biasa. Ronde ini milik kita. 2 bahan terakhir adalah... Kamu tidak tahu, kan? Biar aku beritahu, 2 bahan terakhir adalah pasangan serasi dari formula rahasia kuno. Mereka saling melengkapi, dan cara persiapannya sudah lama hilang dari dunia luar. Hanya tertulis di kitab keluarga Queen. Kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Berarti, kami hanya ketinggalan 1. Mereka ketinggalan 2. Maka ronde ini milik kita. Ayah, kupikir kita sudah menang.
Tapi kemudian ini. Ethan, kenapa tidak kamu cicipi saja? Mungkin kamu bisa memecahkannya. Anak muda, aku harus mengakuinya, mengenali herbal dari aromanya memang mengesankan. Tapi jujur saja, bahkan jika kamu mencicipinya, kamu tetap tidak akan tahu bahan-bahannya apa, karena itu batas kemampuanmu. Dua bahan terakhir adalah duri harimau dan kacang ilahi. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Apa? Dia? Benar katanya. Nah, Tuan Brooks, ronde kali ini, kami yang menang, kan? Tunggu dulu. Jadi, ramuan terakhirmu apa? Apa itu? Setidaknya kasih tahu kami bertiga. Obat ini sebenarnya sederhana banget. Cuma, 6 kuku jari saya. Kuku jari. Tadi saya lagi motong-motong ramuan terus tanpa sengaja terpotong sedikit kuku jari saya. Saya pikir, ya, kuku jari kan juga berkhasiat obat, ya udah saya campurin aja. Bahan ini bening dan gak ada rasanya. Kalian pasti gak bakal nebak, wajar banget sih. Tuan Brooks, nggak usah terlalu kesel sama satu ronde. Masih ada 2 ronde lagi. Tantangan yang sesungguhnya masih di depan. Iya juga ya. Kalau gitu mulai ronde kedua. Ronde kedua, kita masing-masing nulis resep, lalu pihak lawan harus nebak fungsinya. Resep-resep kuno keluarga Bennett sudah hilang. Formula-formula biasa siapa aja bisa nebak kalau dipikir-pikir dikit, jadi menang, susah. Sesusah itu? Kalau soal resep kuno, siapa yang bisa lebih tua dari keluarga Bennett? Ya, itu bener sih. Tapi banyak karya klasik keluarga Bennett sudah hancur dan hilang selamanya. Lihat. Ini sebenarnya versi yang paling primitif dengan banyak banget anotasi di atasnya. Pasti sudah melalui entah berapa tahun studi dan penyempurnaan. Ini harta karun keluarga Bennett, Bung. Dari mana kamu dapat ini? Nggak usah bahas itu sekarang. Pilih aja resep kuno manapun, dan kamu bakal hancurkan mereka. Kita menang. Jadi, kalian lagi bahas apa? Gimana caranya kalah dengan elegan? Siapa yang menang, siapa yang kalah, belum bisa diputuskan, jangan buru-buru bicara. Nanti kamu yang menyesal. Kalau kamu begitu yakin, coba lihat resep ini. Kamu juga lihat yang ini. Ada apa, Nona Queen? Lihat ini. Ini. Resep macam apa ini? Beberapa bahan di sini pada dasarnya tidak cocok. Ini cuma formula yang mustahil. Itu belum diuji dalam praktik. Masa bisa kamu tolak begitu saja? Hanya karena kamu tidak tahu bahannya, bukan berarti bahan itu tidak ada. Di babak ketiga kompetisi kita pakai formula dari babak kedua untuk memproduksi obatnya. Kalau tidak mencapai efek yang kamu klaim, ya berarti kamu tetap gagal. Tentu saja. Jadi, babak ketiga. Kalau gitu, beritahu kami, formula kita apa? Biar saya lihat. Cuma bubuk pemanjang usia, kan? Kok kamu bisa tahu? Kalian semua adalah penerus keluarga medis berusia ribuan tahun. Pasti sering mempelajari resep kuno, menyempurnakan dan memperbaikinya. Bubuk pemanjang usia ini, masa sulit bagi kalian untuk mengembangkannya? Kamu pikir mengembangkan bubuk pemanjang usia itu mudah? Bagi orang biasa, itu mustahil. Tapi dengan dewa seperti Shenong, dan setelah ribuan tahun, formula apa yang tidak bisa ditemukan? Bukankah itu berarti babak kedua adalah kemenangan kita? Kalau begitu babak ketiga, masih ada gunanya bertanding? Resepmu sendiri bahkan tidak bisa dianggap sebagai formula yang valid. Masa itu bisa dianggap kemenangan buatmu? Kami tahu kamu akan cari-cari alasan. Baiklah kalau begitu. Sekarang, saya akan pakai formula ini untuk meracik 1 dosis obat. Saya akan buktikan ini manjur. Aroma ini. Cuma hirup sekali, saya langsung merasa seluruh tubuh rileks. Kalau saya minum obat ini, siapa tahu seberapa besar manfaatnya bagi tubuh. Ini benar-benar obat mujarab. Andai saja. Dengar, masih perlu diuji lagi? Tuan Brooks, ada keberatan dengan hasilnya? Jadi apa kalau kamu menang? Memangnya kenapa? Maksudmu apa? Keluarga Bennettmu itu. Aku akan mengambil alih. Titik. Pertinakah? Titik. 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 Kalian orang-orang Brooks sudah keterlaluan. Apa kalian berencana mengingkari janji? Bagaimana kalau aku memang mengingkari janji? Apa yang bisa kalian lakukan? Di dunia bisnis, memakai beberapa trik. Apa masalahnya dengan itu? Keluarga Bennettmu lemah dan memudar. Dan, keluarga Brooksku mengambil alih kalian itu wajar saja. Memang begitulah adanya. Memalukan sekali. Tuan Brooks, bisnis bukanlah sesuatu yang kau kelola seperti ini. Dalam bisnis, kata-katamu adalah segalanya. Kau ingkar janji. Kau tak akan bertahan. Begitu aku mengambil alih keluarga Bennett, kekuatan keluarga Brooksku akan mencapai level baru, maka kami akan bertahan. Tentu saja. Kalau begitu, sekalian saja ambil keluarga Sterlingku juga, sekalian. Apa? Keluarga Sterling?
Juga mau ikut campur dalam kekacauan ini? Ya, keluarga Bennett dan Sterling sudah sekutu turun-temurun. Kalau kau menang dengan jujur dalam bisnis, itu lain cerita. Tapi masalahnya, kau mencoba menggunakan cara curang ini untuk mencuri kesuksesan keluarga Bennett. Keluarga Sterlingku tidak akan diam saja. Tidak mungkin. Wah, keluarga Sterling. Jangan kira hanya karena keluarga Sterlingmu bergabung dengan keluarga Bennett, kalian bisa melawan keluarga Brooksku. Ini bukan cuma keluarga Brooks lagi. Keluarga Quinn, keluarga Thorne, keluarga Hayes. Menipah, semua keluarga medis ini. Mari kita lihat apakah kedua keluarga kalian bisa menahan mereka. Sepertinya mereka benar-benar berniat menghancurkan keluarga Bennett. Keempat keluarga itu bersatu, apa mereka sekuat itu? Keempat keluarga itu bersatu, menguasai separuh kota Ateria. Bahkan menggabungkan kekayaan keluargaku dan keluarga Bennett. Meski begitu, kami tak bisa melawan mereka. Meskipun keluarga Sterlingku yang terkaya, itu tidak cukup. Bagaimana kalau kita tambah keluarga Rai? Apa kita bisa menahan mereka kalau begitu? Keluarga Rai yang mana? Ada berapa keluarga Rai di kota Ateria? Sepengetahuanku, hanya ada satu. Keluarga Rai milik Bos Rai. Apa, Bos Ray? Kamu mungkin tidak tahu, tapi keluarga Ray tidak membangun kekayaannya dengan uang. Keluarga Ray mengandalkan kekuatan. Mereka tidak seperti kita. Dan Bos Ray, pemimpin mereka, meremehkan semua orang. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Apalagi membuatnya turun tangan. Jadi maksudmu keluarga Rai ini memang punya pengaruh? Kalau begitu, biarkan keluarga Rai yang menyelesaikan ini dengan adil. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa membuat keluarga Ray turun tangan dan menjadi penengah? Aku juga tidak tahu aku siapa, tapi, hei, aku penasaran apakah benda ini bisa membuat keluarga Rai datang? Hei, Tuan Rai, kau ternyata punya hubungan dengan keluarga Rai? Kenapa sampai sekarang aku tidak pernah mendengar tentangmu? Betul, token petir ini adalah stempel pribadi Bos Ray. Melihat token ini sama seperti bertemu Bos Ray sendiri. Ini adalah simbol pemimpin keluarga Ray. Semua anggota keluarga Ray harus mematuhi perintahnya. Sejak dulu kala, token petir selalu bersama Bos Ray. Jadi bagaimana mungkin kau memilikinya? Serius? Aku tidak tahu token petir punya arti sepenting ini. Token petir ini bernilai lebih dari $1 miliar. Bahkan 10 atau 100 miliar tidak bisa membelinya. Setelah selesai di sini, sebaiknya segera aku kembalikan. Hampir saja aku tertipu. Kalau token petir begitu berharga, kenapa Bos Ray memberikannya padamu? Ini pasti palsu. Tahukah kau nasib mereka yang memalsukan token petir? Nasib yang lebih buruk dari kematian. Oh ya, bagaimana kalau kukatakan token petir ini diberikan padaku oleh Bos Ray sendiri? Kau layak. Tidak penting. Yang penting benda ini bisa memanggil bantuan. Mau lihat? Aku ingin melihat siapa yang benar-benar bisa kau panggil. Harper Quinn dari keluarga Quinn memberi hormat pada guruku. Kau, memanggilku apa? Keluarga Ray memiliki sejarah panjang, dengan banyak keluarga afiliasi di belakangnya. Sistem tugas, keluarga Quinn kami adalah salah satunya. Token petir dapat memerintah keluarga-keluarga afiliasi ini. Pemegang token petir adalah kepala keluarga atau perwakilan keluarga, yaitu guru kami. Mengerti. Silakan, bangun. Nona Quinn, kau. Maaf, Tuan Brooks. Keluarga Quinn kami tidak bisa terus bekerja sama dengan Anda lagi. Anda perlu minta maaf kepada keluarga Bennett. Kalau keluarga Bennett memaafkan Anda, mungkin Tuan Wright akan mengampuni keluarga Brooks. Kalau tidak, keluarga Brooks bukan tandingan keluarga Wright. Bennett, saya minta maaf. Ini kesalahan saya. Saya harap Anda bisa memahami. Permintaan maaf, cukup, saya bisa terima itu, tapi sekali lagi, permintaan maaf, Tuan Brooks tampaknya kurang tulus. Kalian berusaha menelan habis seluruh keluarga Bennett. Kalau tidak membayar, bukankah itu seperti tamparan bagi keluarga Bennett? Tuan Wright, apa yang diperlukan untuk mengampuni keluarga Brooks? Kita semua keluarga pengobatan, sama-sama bergerak di bisnis ini, tidak perlu membuat suasana jadi tegang. Lagi pula, kita mungkin masih bisa bekerja sama nanti. Ya, Tuan Wright benar. Tuan Brooks, serahkan sepertiga aset Anda kepada keluarga Bennett. Apa? Bagaimana bisa? Tuan Brooks pikir itu belum cukup untuk menyesal, bagaimana kalau setengah saja? Ah, jangan. Sepertiga bisa diterima. Saya akan atur agar segera ditangani. Kalau begitu, Tuan Brooks, Anda boleh pergi urus itu. Tuan Wright, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan keluarga Bennett. Aset keluarga Brooks seharusnya milik Anda, Tuan Wright. Selain itu, keluarga Bennett juga bersedia untuk... Dr. Bennett, tidak usah sungkan. Bantuan saya kepada keluarga Bennett adalah bantuan untuk orang lain. Saya tidak perlu hadiah tambahan dari keluarga Bennett. Sedangkan aset keluarga Brooks, itu adalah kompensasi untuk keluarga Bennett. Silakan terima dengan tenang. Ayah,
Karena Tuan Wright bersikeras memberikannya kepada keluarga Bennett, mari kita anggap itu sebagai investasi dari Tuan Wright. Mulai sekarang, Tuan Wright akan menjadi pemegang saham keluarga Bennett. Kami akan pastikan Anda mendapat dividen Anda. Tuan Wright, apakah itu bisa diterima? Kalau begitu, saya tidak akan terus menolak. Atur saja sesuai kebijaksanaanmu. Guru, semuanya sudah selesai. Aku akan pulang dan melayanimu, oke? Kamu pikir kamu sedang apa? Dia pacarku, Ethan. Cari orang lain untuk diganggu. Nona Sterling, sejak kapan aku jadi pacarmu? Aku tidak peduli. Dulu aku bilang, siapapun yang bisa menyembuhkan kakekku, akan kunikahi. Sebagai Nona Sterling yang terhormat, aku tidak boleh ingkar janji. Jadi itu semua hanya angan-anganmu. Kalau begitu, kamu tidak berhak menyuruhku. Aku juga cinta guruku. Milikku. Aku yang punya. Ini milikku. Milikku. Punyaku. Hei, Sudahlah. Kalian berdua orang terhormat. Bagaimana bisa bertengkar memperebutkan pria di sini? Tidak bisakah kalian menjaga martabat? iya. Tuan Wright, kalau pacarmu belum pasti, maka aku bisa jadi pilihan. Aku tidak tahan. Sarah, kita sudah sahabat selama puluhan tahun, dan kamu berani mencuri priaku? Jangan lari. Hal yang aneh sekali. Saya, Bennett, benar-benar mengecewakan leluhur kita. Mulai sekarang, saya harus tekun mempelajari apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Saya tidak boleh mencoreng kehormatan leluhur kita. Karena masalahnya sudah selesai, Dr. Bennett, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tuan Wright, putri saya cantik dan berbakat. Keduanya cukup mengesankan. Jadi, bagaimana kalau Anda mempertimbangkannya? Tidak, aku tidak tahan. Guru, tunggu aku. Guru, tunggu. Nona Queen, sampai kapan kamu mau mengikuti saya? Sampai kamu setuju jadi pacar saya. Jangan ngaco. Kalau saya bilang iya, kamu malah punya alasan lebih buat nempel terus kayak perangko. Jadi, kamu mau bilang iya atau tidak? Dengar, saya dari keluarga dokter. Ditambah lagi, saya sudah belajar banyak pengobatan kuno yang terlarang, saya jamin itu akan membuat suasana di kamar tidur jadi lebih seru. Berhenti di situ. Jangan sekali-kali kamu berpikir begitu. Saya ini pria baik-baik. Saat ini, saya punya lebih dari 900 juta dolar, dan masih ada dividen keluarga Bennett di masa depan. Itu lebih dari cukup untuk percaya diri. Tapi karena saya punya sistem yang luar biasa begini, kalau saya berhenti di sini saja, bukankah itu seperti mengecewakan sistemnya? Kota Atria penuh dengan keluarga-keluarga kuat. Kenapa keluarga Wright tidak bisa mendapatkan tempat di meja itu? Saya butuh bantuanmu. Kamu ikut atau tidak? Pasti dong. Saya mau buka perusahaan, tapi saya sama sekali tidak tahu soal manajemen dan saya nggak ngerti coding. Bisa carikan saya orang-orang yang memang ahli? Gampang. Walaupun saya dari keluarga dokter, sebenarnya saya jurusan manajemen. Ini benar-benar bidang saya. Sempurna. Saya percayakan ini padamu. Ambil kartu ini. Mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab. Isinya berapa? 1 miliar dolar. Tunggu. 900 juta dolar. Ya, saya habiskan puluhan juta dolar untuk beli mobil. 900 juta dolar? Kamu tajir banget. Terus kenapa kamu kerja jadi pesuruh? Cuma hobi pribadi. Itu hobi yang cukup unik. Jadi, perusahaan seperti apa yang mau kamu buka? Nggak tahu. Belum putuskan. Apapun yang menghasilkan uang, saya mau. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Kau dapat tugas baru. Ini dia lagi. Lihat sini. Aku harus lihat ini. Anak muda, keluargaku, para Carter, telah mengelola sekolah bela diri turun-temurun. Tapi zaman sudah berubah. Keluarga Carter semakin sedikit orangnya yang benar-benar berbakat. Kami diambang kemunduran. Saya, Carter, tidak akan membiarkan reputasiku hancur. Sekarang keluarga Hayes berusaha menelan keluarga Carter. Berandal dari keluarga Thorne itu ingin menyasar wanita di keluarganya. Kedua keluarga itu berkomplot bersama. Keluargaku, keluarga Hayes akan datang menantang kami. Keluarga Thorne pura-pura membantu, lalu memaksa wanita kami untuk menikah. Saya, Carter, adalah dewa bintang bela diri, bagaimanapun juga. Bagaimana mungkin saya membiarkan siapapun menghancurkan nama dan warisanku? Sekarang saya, Carter, telah menyempurnakan pedang musim semi dan gugur. Saya akan menurunkannya padamu. Kau akan bertindak untukku untuk memulihkan reputasi sekolah bela diri Carter.
Tuan Carter, kenapa tidak langsung wariskan ilmu itu pada keturunanmu, daripada pada orang luar sepertiku? Aturan langit dan bumi menghalangiku untuk menghubungi mereka langsung. Saya tidak bisa mentransfer keahlian itu secara instan, jadi saya harus memintamu untuk menghidupkan kembali bela diri Carter untukku. Setelah kompetisi, kau bisa mengajarkannya perlahan pada keturunanku. Setuju, aku tangani. Kau punya 2 jam sebelum para penantang tiba di sekolah bela diri Carter. Cepatlah. Siap. Ayah, kita harus bagaimana? Keluarga Hayes menantang kita hari ini. Seorang Hayes bahkan belum 30, tapi dia sudah seorang guru bela diri. Di antara murid-murid Carter kami, tidak ada lagi yang tersisa yang bisa mengalahkannya. Sekolah Carter hampir dipermalukan. Warisan Carter sudah berusia 1000 tahun. Aku tidak akan membiarkannya hancur di bawah pengawasanku. Tapi di mana aku bisa menemukan seseorang yang muda dan bersedia bergabung dengan keluarga Carter sebagai murid? Aku menemukan Xiao Fei Thorne. Itu dia orang yang, sebelum umurnya 20 tahun, sudah berhasil masuk ke jajaran Grandmaster Xiao Fei Thorne. Sudah 10 tahun sejak saat itu. Bahkan di antara para Grandmaster, dia praktis tak tertandingi. Tapi keluarga Carter dan Zhang sudah menjauh. Apakah dia benar-benar mau membantu keluarga kita? Saya sudah janji ke Xiao Fei Thorne saya akan menikahkan kamu dengannya. Sebagai menantu kita, dia akan jadi bagian dari kita. Berjuang untuk keluarga akan jadi kewajibannya. Wandul akan jadi kewajibannya. Tapi saya dengar Xiao Fei Thorne sudah melakukan berbagai kejahatan, dan dia terkenal sebagai playboy. Kalau saya menikah dengannya, saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Dia sudah bilang dengan jelas. Ini satu-satunya syaratnya, Xiao Ting. Demi kejayaan keluarga, kamulah yang harus dikorbankan. Ini semua salah saya. Saya sangat tidak berguna. Ya, sudahlah. Ayah, jangan salahkan diri sendiri. Saya akan menikah dengannya. Kalian keluarga Carter yang menyedihkan. Tuan Hayes sudah datang, keluar dan hadapi saya. Carter, lama tidak berjumpa. Tuan Hayes, lupakan basa-basi. Tuan Carter, saya, Puan, dalam mengutuk soalmu, dan kalau takut, mengaku kalah dan tutup soalnya, dan Indonesia, dan ampara, saya, ampara. Anak Hayes, sama sombongnya seperti ayahmu. Carter, seorang junior menantangmu, dan sebagai orang yang lebih tua, kau tidak punya etika. Puan, jangan kira hanya karena kamu berhasil mencapai tingkat Grandmaster kau bisa berbuat semaumu. Keluarga Carter kami punya warisan 1000 tahun, kami tidak akan mudah diintimidasi. Berani sekali. Jangan bilang saya tidak memberi kesempatan padamu hari ini. Semua junior, serang saya. Kalau kalian bisa mengalahkan saya akan pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku terima tantanganmu. Hari ini, aku akan pastikan kamu melihat apa yang sebenarnya mendefinisikan teknik pedang keluarga Carter. Yang kamu gunakan bukan gaya Carter, itu pedang kenikmatan bandit, hahaha. Mesum, nyawamu milikku. Xiao Ting, sungguh menyebalkan. Aku bahkan membiarkan kalian semua menyerangku beramai-ramai. Menyerahlah, Carter. Kekalahan keluarga Carter sudah tak terelakkan. Gabungkan keluarga Carter ke dalam keluarga Thorne, dan warisan apa salahnya? Hempeha. Mau aku menyerah? Mustahil, jangan sok jago. Keluarga Carter belum berakhir. Apa? Masih ada junior level guru lain di keluarga Carter, Tuan Hayes. Bukankah kau terlalu sombong? Bagaimana kalau aku lihat kemampuanmu, Tuan Hayes, Xiao Fei Thorne? Kau bukan dari keluarga Carter, mengapa ikut campur? Informasimu sudah ketinggalan zaman, Tuan Hayes. Saya adalah tunangan Nona Carter. Itu membuat saya calon menantu mereka. Bagaimana itu tidak membuat saya keluarga? Untuk menyelamatkan keluarga Carter, Tuan Carter mengerahkan segala upaya. Xiao Fei Thorne. Jadi kau mencapai level guru sebelumku. Lalu, aku masih bisa mengalahkanmu. Aku suka sikapmu. Semoga saja kemampuanmu bisa membuktikannya. Sudah cukup? Tuan Carter. Misi selesai. Kalau begitu, mari kita tentukan tanggalnya. Kau dan Xiao Ting akan bertunangan. Beri jalan.
Semuanya, minggir. Aku tidak bisa berhenti. Masih hidup. Tuan Carter, jangan terjebak oleh jebakan keluarga Hayes dan Thorne. Sepeda listrik jauh lebih praktis. Siapa yang membiarkan kurir bau ini masuk? Kamu tidak punya hak untuk bicara. Pergi dari sini. Hei, kawan. Maksudmu apa? Seluruh tantangan ini adalah jebakan. Keluarga Hayes adalah musuh bebuyutan keluarga Carter. Keluarga Hayes selalu ingin menghancurkan keluarga Carter. Menelan mereka bulat-bulat, dan Tuan Thorne dari keluarga Thorne, dia cuma seorang playboy. Dia mengincar kecantikan Nona Carter, itulah mengapa kedua keluarga itu bersekongkol. Katakan semuanya. Keluarga Hayes menggunakan tantangan itu sebagai dalih, menuntut pertandingan antar generasi muda, untuk memojokkan keluarga Carter. Keluarga Carter tidak punya murid tingkat guru, mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari luar. Jadi, Tuan Thorne menjadi pilihan yang jelas, di seluruh kota ini, anak muda yang sudah mencapai tingkat guru. Hanya 2 orang yang berhasil. Benarkah itu? Setiap katanya benar. Dia berjanji, setelah menjadi menantu keluarga Carter, dia akan perlahan mengambil alih kendali keluarga, dan akhirnya, menyerahkannya ke keluarga Hayes. Rencana mereka adalah pengambil alihan tanpa pertumpahan darah. Masing-masing dapat apa yang diinginkan? Xiao Fei Thorne. Anak ini apa yang dia katakan benar? Tuan Carter, jangan dengarkan omong kosong. Berandal ini omong kosong. Dia mencoba memecah belah kita. 3 hari lalu, kedua keluarga kalian makan bersama di Hotel Mahkota Agung, rekaman pengawas dari pertemuan rahasia kalian. Harus, saya putar untuk kalian. Kamu menyelidiki kami, jadi kamu mengakuinya. Bajingan, saya masih berpegang pada kenyataan bahwa keluarga Carter dan Thorne kita sudah dekat turun-temurun. Meski akhir-akhir ini kita jarang berinteraksi, saya masih berpegang pada sumpah yang diucapkan leluhur kita. Dan kamu berani berkomplot melawan keluarga saya. Memangnya kenapa kalau iya? Dulu saya ingin menikahi putrimu dengan cara yang benar. Tapi kamu tidak setuju. Saya adalah anak ajaib bela diri, lahir dan besar. Saya serius dengan ucapan saya. Siapa di dunia ini yang berani menentang saya? Apa yang saya inginkan, saya ambil. Hari ini, putihmu akan menjadi milik saya. Awalnya saya berpikir untuk menjaga penampilan. Tapi karena kita sudah membuka topeng, jangan salahkan saya jika mengambil milik saya dengan paksa. Dan. Xiao Fei Thorne, kau pikir keluarga Carter sudah punah? Seorang ahli bela diri sepertimu, berpikir bisa melawan keluarga Carter? Jangan lupakan aku, Carter. Karena kau menolak cara yang mudah, kita akan lakukan dengan cara yang sulit. Maka aku akan musnahkan keluarga Carter. Tuan Hayes, ayo kita jangan tahan-tahan lagi. Ayo kita mulai. Ayah. Nona Carter. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Maukah suamimu membawamu ke kamar pengantin? Kau. Berhenti. Sudah mulai menyerang? Bocah. Apa kau ingin mati? Benarkah? Mengapa kau tidak coba dan buktikan? Kau berandal. Untuk menghadapimu, apakah Tuan Thorne perlu mengangkat jari? Aku bisa hancurkan setiap tulang di tubuhmu hanya dengan 1 tamparan. Oh? Sentilan ke kepala? Jadi kau memang tahu sedikit ilmu bela diri. Tapi trik-trik sambilanmu ini, di hadapanku, hanyalah lelucon belaka. Kalau begitu, datanglah ke sini. Kau yang minta. Berhenti. Bolehkah aku pinjam guandaomu? Hari ini, akan kuperlihatkan padamu ilmu pedang musim semi, dan gugur leluhur keluarga Carter. Benar-benar ilmu pedang musim semi dan gugur. Dia benar-benar mengalahkan Xiao Fei Thorne hanya dengan 1 gerakan. Bukankah itu berarti kekuatannya sudah mencapai tingkat guru, atau bahkan melampauinya? Dengar, nak, aku tidak peduli siapa kamu. Ini urusan antara keluarga Carter dan keluarga Hayes. Aku menghargai dedikasimu pada seni bela diri. Pergilah sekarang, dan aku akan melupakan semua ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku mengincar yang lebih mudah. Keluarga Carter telah menampungku. Aku mempelajari teknik pedang leluhur mereka. Melindungi warisan bela diri mereka adalah hal paling minimal yang bisa kulakukan. Aku akan turun tangan, apapun yang terjadi. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku mengincar junior. Hari ini, aku akan menghancurkan setiap bagian dari kultivasimu. Bung, pergi dari sini. Guru tua Hayes adalah seorang Grandmaster. Bahkan aku pun tidak bisa mengalahkannya. Jangan sia-siakan nyawamu. Sudah terlambat untuk itu, nak. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu bisa bertahan 3 gerakan dariku, aku akan membiarkanmu hidup. Begitu juga denganmu. Jika kamu bisa menahan 1 gerakanku saja, aku akan mengampuni keluarga Hayes. Kau mencari mati.
Di mana Guangong? Guru tua Hayes sudah menjadi Grandmaster selama puluhan tahun, dan dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Jadi maksudmu, kekuatan anak ini telah menembus alam Grandmaster? Mungkinkah dia telah mencapai alam suci? Dengarkan, kalian semua. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Mulai sekarang, keluarga Carter berada di bawah perlindunganku. Tidak masalah apakah kalian keluarga Hayes atau keluarga Thorne atau klan manapun. Jika ada yang berani menyakiti keluarga Carter, jika mereka sampai menyakiti kepentingan keluarga Carter atau reputasinya, aku akan menghapus seluruh keluarga mereka dari muka bumi. Ya, senior, pergi dari sini. Baiklah, ayo pergi. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Tuan Carter, tolong, jangan. Tolong, umur saya bisa pendek kalau Anda bicara seperti itu. Tidak. Bagi kami para pendekar, kekuatanlah yang memerintah rasa hormat. Kepiawaian Anda dalam ilmu bela diri jauh melampaui saya. Memanggil Anda senior hanyalah hal yang benar. Saya, Carter, berdiri di hadapan Anda untuk berterima kasih telah menyelamatkan keluarga saya. Sebenarnya, bukan saya yang menyelamatkan Anda. Itu adalah keluarga Carter Anda sendiri. Apa maksud Anda? Begini, Anda lihat, saya datang untuk menyelamatkan Anda karena ini. Saya tidak percaya sesuatu seperti ini benar-benar ada. Jadi, Anda lihat, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Meskipun saya membantu, saya juga mendapat keuntungan. Mulai hari ini, saya akan sesekali datang ke rumah Anda untuk mengajarkan Anda jurus pedang musim semi dan gugur, untuk membiarkan jurus pedang leluhur keluarga Carter kembali dengan gemilang. Ethan, Anda adalah penyelamat besar bagi keluarga Carter kami. Jadi, Ethan, apakah Anda sudah menikah? Saya sudah menikah. Tapi kami sedang dalam proses bercerai. Kami akan segera bercerai. Benarkah? Maaf, Ethan. Saya tidak bermaksud menyindir. Oh, jangan khawatir. Ethan, sekarang karena Anda telah berjasa besar bagi keluarga Carter kami, saya bersedia menyerahkan diri kepada Anda untuk membalas budi Anda, Ethan. Oh, Nona Carter, Anda terlalu baik. Itu tidak pantas. Ethan, mungkinkah Anda pikir saya jelek dan saya tidak cukup baik untuk Anda? Tidak. Nona Carter sangat cantik. Bagaimana bisa Anda berpikir seperti itu? Hanya saja saya sedang tidak mencari hubungan saat ini. Saya ada urusan hari ini. Saya akan mampir lain hari untuk mengajar Anda. Xiao Ting, keputusan Anda sangat bagus. Mengesampingkan jasa besar Ethan terhadap keluarga kami, hanya dengan kemampuan bela dirinya saja. Jika Anda bisa mempertahankannya, masa depan keluarga Carter terjamin. Mulai sekarang, dia akan sering datang ke rumah kita. Anda akan punya banyak kesempatan. Anda harus merebutnya. Hahaha. Selamat, host, kamu sudah menyelesaikan pesanan tugas, menerima 300.000 koin universal. Guangong bahkan memberimu tip berupa beberapa buku. Buku dari Guangong? Yang macam apa? The Carnal Prayer Mat, The Plum in the Golden Vase, The Happy Feuding Kupal. Tunggu, bukannya Guangong cuma baca Spring and Autumn Annals? Bagaimana bisa ketiganya berakhir jadi satu? Gimana aku harus menghadapi ini? Yang benar saja, para wanita, kalian gak ada kerjaan lain, kenapa kalian harus menyeretku ke sini? Not our. Jadi sekarang kamu sudah muak sama kami? Tentu saja tidak. Tapi, kenapa kalian semua bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Bukannya kemarin kalian saling bermusuhan? 3 wanita berebut 1 pria. Lihat dia, sok banget. Kamu pikir kami benar-benar peduli padamu? Bukan. Aku tahu posisiku. Ethan,
Mereka tidak peduli padamu. Tapi aku peduli. Kamu ngapain di sini? Ethan. Dan siapa dia? Baru sehari? Sudah bersama orang baru? Guru, apa Harper belum cukup baik, begitu? Halo para wanita, saya dari Sekolah Bela Diri Keluarga Guan. Guan Xiaoting. Dia ternyata seorang Barbie berotot. Dia itu pesilat. Dia nggak akan memukul kita, kan? Di depan kita, jangan sok imut. Tapi aku memang imut dari sananya. Semuanya? Kalian mau apa sih dariku? Jangan ganggu aku lagi. Katanya kamu mau bikin perusahaan. Iya, rencananya begitu. Ada apa? Iya. Maksudku, yang benar aja. Aku sama Clara kan yang pertama kenal kamu. Tapi kamu malah kasih tugas bikin perusahaan itu ke Harper. Kamu pilih kasih. Berarti guru paling sayang sama aku. Kamu. Divisi hukum perusahaan kami cukup bagus. Ambil aja. Akuntan keluarga Bennett kami juga jago. Mereka juga buat kamu. Staf HR keluarga Queen kami juga sangat tajam. Mereka buat kamu. Beneran? Kalian semua baik banget? Segenerus ini? Ethan. Jangan cepat-cepat terharu dulu. Mereka semua menempatkan orang paling dipercaya mereka ke perusahaan kamu. Bisa jadi mereka mata-mata, siapa tahu. Menurutku tujuan mereka adalah buat mencegah orang lain menyusup dan mencuri kamu. Anak nakal ini nggak bisa diremehin. Dia masuk dan coba adu domba kita. Dia perlu diajarin pelajaran. Jangan. Ethan. Kamu keterlaluan. Aku kesini hari ini buat balas dendam sama kamu. Victor, aku aja belum cari masalah sama kamu. Kamu berani muncul di depan pintuku? Kamu yang keterlaluan. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku dipermalukan di depan seluruh keluargaku? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku dipermalukan di depan Fiona? Aku udah hidup lebih dari 20 tahun, aku belum pernah dipermalukan sejauh ini. That comes dot. Hari ini, kalau aku nggak ngalahin kamu, aku nggak bisa hidup tenang. Kalau mau sentuh Ethan, kamu harus lewati aku dulu. Clara, kamu lagi. Hanya karena keluarga Sterling kaya dan berkuasa bukan berarti kamu bisa ikut campur urusan kami, tapi kamu keterlaluan. Ini urusan pribadi antara kami berdua. Bukan urusanmu. Sekarang jadi urusanku, mau ngapain? Penjaga. Keluarin dia dari sini. Ethan sekarang bersama kami. Kalau mau sentuh dia, kamu harus lewati aku dulu. Wah, Dick, kamu memang sehebat yang mereka bilang. Betul sekali. Baiklah. Semua, serang dia. Mari kita lihat seberapa tangguh dia sebenarnya. Apa yang terjadi? Bangun, kalian semua. Kalau tidak, kalian akan ikut terbaring di tanah. Berani-beraninya kau sentuh aku? Keluarga Thorn tidak akan membiarkanmu lolos. Banyak orang yang bernama Thorn. Kau pikir aku takut pada orang kecil sepertimu? Aku bukan Thorne sembarangan. Aku berasal dari keluarga Thorn ilmu bela diri kuno. Sudah takut? Kau salah pilih musuh. Aku akan membuatmu membayar. Kalian semua, berlutut dan memohon ampun padaku. Dan kalian para gadis kecil, kalian semua akan melayaniku bersama. Lalu, aku mungkin akan dengan enggan memaafkanmu. Kalau tidak, saat pasukan elit keluargaku tiba, aku akan pastikan kalian mendapat pukulan. Dan tutup mulutmu. Ethan, sejak kapan kamu jadi sekuat ini? Tendangan itu pasti mematahkan beberapa tulang rusuknya. Guru, kamu memang monster. Kamu mungkin bisa menghancurkanku. Seriuslah, aku menahan diri. Dia terlihat parah, tapi sebenarnya, tidak ada tulang yang patah. Ethan, berani-beraninya kau pukul aku akan bunuh kau. Sudah kubilang, aku akan balas dendam atas penghinaan itu. Dan sekarang kau melawanku lagi. Itu konsekuensimu sendiri. Jangan khawatir, ini belum selesai. Hutang ini, akan kuselesaikan denganmu. Ethan, sekarang, saya akan kasih waktu buat kamu unjuk kebolehan.
Begitu saya pulih, saya akan kembali dan urus kamu. Ngapain cuma omong besar? Mau ngomel ya silakan. Pergi dari sini. Kamu, Clara, kamu tahu banyak nggak tentang keluarga ini? Keluarga Thorn, dengan ilmu bela diri kuno mereka, memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Tapi dibandingkan dengan keluarga Ray, mereka jauh ketinggalan. Tapi kalau keluarga Ray nggak dihitung, mereka dianggap salah satu keluarga teratas. Perusahaan Victor bernilai miliaran. Tapi di kota Ateria, itu hampir nggak masuk hitungan. Saya cuma nggak tahu apa dia punya hubungan dengan keluarga Thorn. Kalau gitu nggak perlu takut. Karena keluarga Thorne sudah mapan, berarti kita nggak perlu cari lokasi dan bangun perusahaan. Tinggal ambil alih sarang mereka. Guru, Anda jenius. Ide yang bagus. Rencana yang enggak buruk. Kalau gitu saya akan segera perintahkan untuk memberi tekanan pada keluarga Thorn dan bikin mereka bangkrut cepat. Nanti ayah saya pasti mau bantu. Kalau gitu kalian bahas dulu. Begitu perusahaan kalian berdiri, saya akan kirim murid dari sekolah bela diri buat kerja sebagai satpam. Kamu tuduh kami menempatkan orang buat awasi kamu, tapi kamu juga sama. Jangan-jangan. Kamu juga mau bikin saya tunduk? Baiklah, baiklah, santai dulu, wanita besi. Terserah kamu. Dengan bantuanmu, saya akan serahkan sepenuhnya padamu. Saya kembali ngurus urusan. Dia bos yang lepas tangan banget. Ya sudahlah, kita pergi juga. Hei, bro, aku baru aja dipukuli habis-habisan. Cepetan cari orang buat bantu aku. Bantu aku balas dendam. Aku udah kesel banget. Siapa sih orang bodoh yang berani ganggu keluarga Thorn kita? Aku akan hancurkan dia dan keluarganya. Ibu, kamu? Anak, Ibu, ada apa? anak, kamu harus pulang sekarang. Fiona mengusir saya. Ibu, jangan khawatir. Saya akan pulang sekarang. Fiona, berani-berani kamu menyentuh ibu saya, kamu mati. Ibu, kamu baik-baik saja. Dia benar-benar memukul kamu. Itu Fiona. Dia datang kembali dengan marah, dan mulai membuang semua barang kami ke jalan. Katanya rumah ini sudah dialihkan ke namanya. Itu milik pribadinya. Katanya kami tinggal di rumahnya tanpa izin, dan kemudian dia mengusir saya. Anak, rumah ini. Ayahmu mengorbankan hidupnya untuknya. Saya begitu bodoh. Saya mendengarkan dia dulu. Saya bersikeras memasukkan rumah ke namanya. Ini, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, saya di sini. Saya tidak akan membiarkan wanita itu mencuri rumah kita dari kita. Saya akan mendapatkan keadilan untuk kamu. Fiona, minggir. Buka pintu, sekarang. Saya tidak akan membukanya. Dengarkan, Ethan. Rumah ini ada di nama saya, artinya itu milik saya sendiri. Dia bisa melupakan tinggal di sini lagi. Kamu tidak punya sugar mama, dia bisa membeli mobil untuk kamu, tapi dia tidak bisa membeli rumah untuk kamu. Saya bilang, hari ini, bahkan jika Tuhan sendiri datang, saya tidak akan membuka pintu ini. Ethan. Kamu melanggar. Saya akan menuntut kamu. Fiona, berani-berani kamu mengusir ibu saya dari rumahnya sendiri? Dulu, karena kamu adalah istri saya memberikan rumah ini kepada kamu, tetapi sekarang, kamu bukan istri saya lagi. Rumah keluarga Wright tidak ada hubungannya dengan kamu, kamulah yang harus meninggalkan. Oh, Ethan, jangan berpikir saya tidak tahu hukum. Rumah ini ada di nama saya, artinya itu milik saya sendiri. Bahkan jika kita sudah bercerai, kamu tidak bisa mengambilnya kembali, itulah yang hukum katakan. Tidak selalu. Hukum memiliki pengecualian. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus memahami hukum secara menyeluruh. Kamu lagi ngapain di sini? Sejak saya mengambil kasus ini, saya sudah mengumpulkan bukti. Jadi saya menyuruh orang mengikuti Fiona dan Victor.
Setelah dapat telepon kalau Fiona datang marah-marah ke sini, saya langsung buru-buru ke sini dengan tim saya. Nggak nyangka kamu sedetil ini. Tuan Louis, pergi beritahu Nona Smith. Nona Smith, hadiah yang diberikan selama pernikahan setelah bercerai memang menjadi milik Anda. Namun, jika penerima melakukan pelanggaran serius, dan klien kami mengetahuinya dalam waktu 1 tahun, mereka bisa menggugat untuk mengambilnya kembali. Tapi Anda berselingkuh selama pernikahan, yang merupakan pelanggaran serius. Kami akan menggugat untuk mengambil kembali rumah ini. Ethan, kok kamu bisa tega banget sih? Wanita seperti saya menikah denganmu nggak dapat apa-apa, dan begini caramu memperlakukan saya? Saya, yang main-main, maksudmu kamu nggak? Kalau kamu nggak disokong, mana mungkin kamu bisa beli mobil yang harganya puluhan juta? Nona Smith, kamu terlalu menganggap saya hebat. Orang yang sanggup menyokong Ethan belum lahir aja. Setiap sen yang dia keluarkan dia cari sendiri. Saya nggak pernah kasih dia uang sepeser pun. Nggak mungkin, dia? Kurir kotor. Yang masih pakai seragam bau ini? Kalau dia sehebat itu, masa saya nggak tahu? Sudah saya bilang, kamu buta dan kejam. Fiona, kita bisa saja berpisah dengan baik. Tapi kamu harus memperlakukan ibu saya seperti itu? Selama bertahun-tahun kamu tinggal bersama kami. Gimana ibu saya memperlakukanmu? Kamu yang paling tahu di hati, dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Gimana bisa kamu mengusirnya? Kamu bahkan memukulnya? Bisa kamu mengusirnya? Fiona, kamu berani memukul wanita tua. Ibu, kamu baik-baik saja? Masih sakit? Sayang, tidak, sekarang sudah baik. Tuan Louis, kumpulkan bukti sekarang juga tentang Fiona menyerang seorang nenek. Aku ingin dia keluar tanpa apa-apa. Ya, Sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kumohon, jangan ceraikan aku. Mulai sekarang, aku akan mendengarmu dalam segala hal. Aku tidak akan selingkuh lagi. Aku akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Beri aku 1 kesempatan lagi untuk merawat ibu bersamamu. Tolonglah, sayang. Fiona, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Kita sudah selesai di kehidupan ini. Lepaskan saja. Ethan, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kamu bahkan tidak mau memberikan apartemen ini padaku? Aku ini yatim piatu. Apa yang akan kulakukan seumur hidupku? Kalau begitu bunuh saja aku. Kamu masih punya Victor, kan? Pergilah ke dia. Victor itu. Dia hanya bermain-main denganku. Dia tidak pernah punya niat untuk menikahiku. Apartemen ini peninggalan ayahku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Mulai sekarang, aku akan memberimu 1 bulan untuk tinggal. Sebaiknya kamu cari pekerjaan, cari tempat tinggal. Dalam 1 bulan, aku akan mengambilnya kembali. Ibu, ayo kita pindah ke tempat lain. Kita bisa tinggal di mana lagi? Ibu, kamu bisa tinggal di tempatku. Aku punya apartemen lain yang kosong. Kamu dan Ethan bisa tinggal di sana. Itu tidak tepat. Ada masalah apa? Ayo, ibu, kita pergi. Ayo pergi. Sayang, ada tumpukan baju di dekat pintu yang belum aku kemas. Semuanya kotor. Tinggalkan saja. Nanti kubelikan yang baru. Ayo pergi. Ethan. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Clara, bukannya kamu bilang cuma apartemen? Ini villa. Tetap saja apartemen. Cuma jauh lebih besar. Ibu, silakan, anggap saja rumah sendiri. Banyak hal yang ingin saya ceritakan kepada ibu. Apa yang ingin kamu ceritakan? Ibu, Ethan sebentar lagi bercerai, kan? Keluarga kami tidak punya cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Jadi, bagaimana pendapat ibu kalau saya jadi menantu perempuan ibu? Clara, jangan bicara seperti itu. Kamu pikir saya tidak cukup baik untukmu? Bukan itu maksud saya. Hanya saja. Ibu, sebenarnya, saya sudah lama menyukai Ethan. Tapi dia tidak pernah memberi saya kesempatan. Saya baru tahu alasannya beberapa hari lalu. Itu karena Ethan dikelilingi terlalu banyak belahan jiwa. Dan mereka semua sangat cantik. Mereka baru kenal dia beberapa hari, tapi sudah menempel terus, genit-genitan. Ethan pasti sudah terbutakan oleh semua godaan di luar sana. Itu sebabnya dia tidak memberi saya kesempatan.
Clara? Kapan kamu belajar jadi manipulatif? Ibu, lihat, di depan saya saja, dia berani membicarakan wanita lain. Dasar berandal. Clara sudah sangat baik kepada kami. Bu, lihat, dia tersenyum. Dia bahkan memberikan villa besarnya untuk kami tinggali. Kalau kamu masih main-main, saya tidak akan membiarkannya. Jangan khawatir. Ibu, izinkan saya antar ibu ke kamar. Baik. Tunggu. Clara? Kenapa repot-repot seperti ini? Ini tidak seperti kamu sama sekali. Dengan semua wanita yang mengerumunimu, kalau saya tidak bermain cerdik, bagaimana saya bisa memenangkan hatimu? Kamu yakin? Pastinya. Clara, kamu sedang bermain api. Kalau saya kehilangan kendali, kamu yang akan terluka. Aku memilihmu. Jadi ayo kita mulai. Ibu, Aku tidak melihat apa-apa. Jangan hiraukan aku. Tempat tidurku sangat nyaman, aku mau periksa dulu. Kamu dapat pesanan Eran baru? Mau lihat? sistemnya. Kamu penyelamat? Maaf, Nona Sterling, saya harus ambil pengiriman ini. Jadi, apakah kita resmi sekarang? Anak muda, saya punya seorang keturunan yang tertipu membawa harta palsu ke acara amal lelang, keluarga Rai. Dia berencana menyakiti keluarga Rai, dan saat dia melakukannya, itu akan menghancurkan mereka. Jadi, saya butuh kamu untuk mengirimkan harta kepadanya. Jangan khawatir, saya akan mengantarkannya. Ini adalah segel Vantian. Ini yang asli, artefak suci sejati. Benda ini bisa mengakhiri dunia. Jangan khawatir. Ini tersegel, tidak ada manusia biasa yang bisa melepaskan kekuatannya. Hanya seseorang di tingkat kesucianmu yang bahkan bisa memanfaatkan sebagian kecil kekuatannya. Sekarang, antarkanlah. Victor, kita benar-benar akan masuk ke perusahaan Ray? Tentu saja. Aku secara khusus minta sepupuku untuk membawaku masuk. Lelang hari ini penuh dengan orang-orang penting dari setiap industri. Siapapun dari mereka. Bernilai miliaran. Kalau aku bisa kenal beberapa orang, maka aku, Victor, hidupku akan terjamin, dan aku tak perlu khawatir lagi tentang ancaman dari si manis-manis itu. Bagus sekali. Begitu kau sudah bergantung pada orang penting, Victor, kau harus bantu aku menghajar si manis Ethan itu. Untuk balas dendamku, Jangan khawatir. Dibandingkan denganmu, aku bahkan lebih benci Ethan itu. Begitu lelangnya selesai, aku akan masuk bersama sepupuku untuk menyingkirkannya. Victor, mulai sekarang, aku tak akan lagi semau gue, aku akan ikuti arahanmu. Ethan, ini semua salahmu. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Aku harus terus menelan harga diriku, tetap bersama si manis Victor ini. Begitu kita masuk, begitu aku menemukan seseorang yang lebih berkuasa untuk digantungi, aku akan buat kalian semua menyesal atas perlakukan kalian padaku. Nona Vance, apakah kita mendapat pengampunan dari keluarga Ray hari ini? Sepenuhnya bergantung pada harta karun ini. Aku harus berterima kasih, Tuan Thorn. Tanpa Anda, aku tak akan pernah mendapatkan kembali pusaka ini. Anda terlalu baik, Nona Vance. Suatu kehormatan bagiku untuk melayani Anda. Ayo kita cepat masuk. Bos Ray, keluarga Raimu telah mendominasi kota Ateria sebagai keluarga bela diri teratas terlalu lama. Sudah waktunya untuk perubahan. Biarkan keluarga Vance menembakkan tembakan pertama. Bahkan jika gagal, itu adalah perbuatan keluarga Vance. Tak ada hubungannya dengan keluarga Thorn.
Bos Ray sudah datang. Bos Ray, Bos Ray, para hadirin yang terhormat, terima kasih atas kehormatan bagi keluarga Ray, dan telah datang bergabung dalam acara besar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Tidak lama yang lalu, cucu laki-laki saya sendiri mengalami masalah yang membuat saya sadar bahwa kami masih kurang memperhatikan anak-anak kami. Seperti kata pepatah, sayangilah semua anak seperti anakmu sendiri. Hari ini, keluarga Ray dengan senang hati menawarkan 10 barang berharga untuk dilelang. Dana yang terkumpul akan digunakan seluruhnya untuk perawatan medis anak, untuk mengobati beberapa penyakit bawaan, seperti penyakit jantung bawaan, bibir sumbing dan langit-langit mulut, polio, dan sebagainya. Bos Ray benar-benar seorang dermawan yang hebat. Karena Bos Ray begitu antusias, saya juga harus menunjukkan dukungan. Saya membawa sebuah harta karun, dan nanti, saya akan menambahkannya ke lelang amal. Saya tidak punya harta yang layak dipamerkan, tapi saya harus menawar satu nanti. Bos Ray, ini Vance. Dari keluarga Vance datang untuk menyerahkan hadiah. Saya berharap dapat berkontribusi untuk anak-anak, dan juga berharap menebus dosa melalui ini. Wah, keluarga Vance. Saya belum mencari masalah denganmu, kamu malah datang ke sini. Bos Ray, keluarga Vance tahu kami salah. Tolong, Bos Ray, mengingat penyesalan tulus keluarga Vance, beri kami kesempatan. Keluarga Vance bersedia menyerahkan pusaka keluarga kami, Segel Vantian, untuk menebus dosa kami. Segel Vantian? Segel Vantian. Itu kan yang legendaris harta spiritual. Benar, konon katanya, menggunakan Segel Vantian untuk membantu latihan. Memberikan peluang besar untuk mencapai kesucian. Itu adalah impian semua orang. Katanya orang suci bisa hidup 500 tahun, tapi entah benar atau tidak. Benarkah? Apa benar? Benar-benar Segel Vantian. Apa yang terjadi? Ini adalah segel hantu. Segel hantu itu apa sih? Katanya, segel hantu adalah artefak jahat. Benda itu bisa menyerap kekuatan seseorang. Hanya dalam 10 tarikan napas, seseorang bisa terkuras habis. And then. Baru 2 tarikan napas tadi, Bos Ray pasti sudah kehilangan 20% kekuatannya. Gila. Gadis Vance itu pasti sumber masalah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Ray, saya tidak akan pernah sengaja menyakiti Anda. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Penjaga, tangkap wanita ini. Dan sampaikan perintahku, binasakan seluruh keluarga Vance segera. Aku ingin setiap anggota Vance mati. Ya, Bos Ray. Berhenti. Tunggu. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bicara dulu. Ethan, kamu menyelamatkanku lagi. Bukan apa-apa. Itu Ethan. Apa yang dilakukan si manis di sini? Dan dia menyelamatkan Bos Ray, seluruh rencanaku hancur. Sekarang Bos Ray sudah pulih, menjatuhkan keluarga Ray tidak mungkin. Aku hanya bisa berharap dalam amukannya, Bos Ray menghabisi keluarga Vance, jadi aku masih bisa mengambil untung dari ini. Mari kita bicara nanti. Kalian keluarga Vance sialan. Hari ini, aku akan mandikan keluarga Vance dengan darah. Bos Ray, saya benar-benar tidak bersalah. Keluarga Vance tidak akan pernah menyakiti Anda. Terakhir kali, cucu laki-lakiku terluka oleh artefak jahat keluargamu Vance, dan hari ini kau coba menyakitiku lagi. Dengan semua orang ini menonton, bagaimana mungkin aku menjebakmu? Hari ini, akan kutunjukkan padamu kekuatan keluarga Ray dengan segenap amarahnya. Bos Ray, tenang. Dalam hal ini, keluarga Vance tidak bersalah. Semua ini adalah rencana keluarga Thorn. Apa?
Apa? Ethan, itu bohong banget. Betul, kamu keterlaluan. Beraninya kau melemparkan tuduhan. Hadiah ini jelas dikirim oleh keluarga Vance. Beraninya kau menyalahkan keluarga Thorne. Kau pikir keluarga Thorne itu lemah? Benar. Ethan, kau mati. Sepupuku sendiri tidak akan membiarkanmu lolos. Beraninya kau. Victor, hina Tuan Wright, dan kau menandatangani surat kematianmu sendiri. Kenapa? Kenapa Ethan bisa mendapat perlindungan Bos Rai? Kau cuma seorang kurir kotor. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ethan, sejak kapan dia jadi sekuat ini? Bagaimana mungkin dia bisa jadi penyelamat Bos Rai? Saya tidak mau melihat mereka berdua lagi. Seret mereka keluar. Bos Rai, saya bersumpah bukan saya. Kau pikir aku akan menjebakmu? Xiao Fei Thorne ini adalah anak ajaib bela diri. Tahu? Dia sudah di level master sejak lama. Beraninya berandal ini bertingkah. Dia berani sekali maju dan menamparnya seperti itu. Sungguh tidak sopan. Xiao Fei Thorne ini adalah Xiao Fei Thorne ini. Apa masalahnya? Tidakkah kau lihat siapa yang mendukung anak ini? Dengan dukungan Bos Rai, dia tidak akan berani melawan. Tuan Wright, saya tahu kau punya kemampuan, tapi kau tidak bisa sembarangan menyalahkan orang. Kau bersekongkol dengan paman kedua Ray untuk mengambil alih keluarga Ray, kan? Untuk mendominasi kota Ateria. Kau menipu keluarga Vance untuk menyerahkan harta karun kepada cucu laki-laki Bos Ray. Kau memberikan Leontine pelindung, tapi kau mengutak-atiknya untuk mengubahnya menjadi benda terkutuk. Kau ingin seluruh keluarga Bos Ray pelan-pelan merosot untuk menyingkirkan Bos Ray tanpa pertumpahan darah. Benar atau tidak? Paman kedua Ray dilenyapkan, cepat dan kejam. Sebelum dia bisa membongkar keluarga kalian keluarga Thorne. Tapi keluarga Thorne tidak kapok, mencoba melakukan trik yang sama lagi. Menggunakan segel hantu untuk melenyapkan Bos Ray. Berencana menyalahkan semuanya pada keluarga Vance. Sialnya. Kalian salah besar. Ini semua tuduhan liar kalian. Kalian memfitnah keluarga Thorne. Ayahmu sudah jadi Grandmaster bertahun-tahun. Waktunya hampir habis. Kalau dia tidak mencapai Saint Realm, dia mati. Keluarga Ray memiliki tongkat emas angin petir, sebuah artefak spiritual. Itu bisa membantu seseorang mencapai Saint Realm. Itu adalah alasan sebenarnya kalian ingin menghabisi keluarga Ray. Satu-satunya tujuan kalian. Kalian. Bagaimana kalian tahu semua ini? Itu rahasia keluarga kami. Tidak seharusnya ada yang tahu. Ingat, para dewa selalu mengawasi. Perbuatan jahat seperti milik kalian sebaiknya tidak dilakukan. Dan satu hal lagi. Biar saya kasih tahu. Sehebat apapun artefak abadi itu, kalau tetap di dunia fana, kekuatannya tersegel. Bahkan kalau kalian tidur dengannya, itu tidak akan membantu kalian bertapa. Kalau tidak, keluarga Ray punya tongkat emas. Kenapa Bos Ray belum mencapai? Anak buah, tangkap dia. Dan kerahkan semua elit keluarga Ray. Aku ingin keluarga Thorne dihapus dari kota Ateria sebelum matahari terbenam. Ya, Tuan. Bos Ray. Bos Ray. Ethan. Kau akan bayar untuk ini. Semuanya. Ada kejadian tak terduga. Lelang ditunda. Tapi, sumbangan amal hari ini akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Thorne. Semua aset keluarga Thorne akan mendanai proyek kesejahteraan umum ini. Bos Ray. Saya, Lee Vance, terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan nyawa saya. Tolong, bangun, jangan berlutut. Ethan, kau sudah dekat-dekat dengan wanita lain?